serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan panjenengan sami antu barokah sahabatipun nggih saking dunya dumugi akhirat sak mangke. Untuk dirayakan tadi katanya pengajian deh, ada masalah ngomong gitu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu guys, saya aku Aris. Kebetulan saya yang memegang di kebetulan ini Sami kelompok ternak. Itu nanti ada Mas Fauzi, Mas Muhammad yang lagi kelas kita, ada Tobi yang berikutnya itu namanya Mas Muhammad, satunya Mas Fauzi, Mas Muhammad, Mas Fauzi. Lo beda nih, aku malah ini harus naiknya kayak dibagikan, maksudnya harus silakan untuk dibagikan gitu. Ini kali jenengan kalau ini aja zaitun atau zaitan ngoten-ngoten itu mungkin malah paham ya, tapi kok jenengan sinau ancang niku jane keblundru cara kula. Keblundru ini ngertos? Mboten ngertos? Nggih, jenengan misalnya seneng karo wong wedok, ngoten niku wis semua itu seneng jenengan, padahal jenengan itu nakal wong wedoke apik-apik, jenengan padahal nakale ra elok-elok. Lah niku wong wedok jenenge keblundru. Tertipu ya. Nah, itu mohon maaf saya seperti ini, jadi karena memang saya bangga dengan kesantrian saya. Ada jenengan bangga dengan atribut jenengan, mungkin sebagai PNS juga harus bangga dengan seragam PNSA dan lain sebagainya. Maka saya juga sama, saya juga bangga dengan kesantrian saya, sehingga penampilannya kula ngaten iki mohon maaf sekali. Tadi dengan DKI kali Pak Aris tadi mulai dari nol katanya. Untuk kenapa nih ternak lebah nih, lebah lanceng nggih. Nggih monggo nek memang mau dari nol sampai pungkas nggih monggo. Ning tulung nginep. Ampun wangsul nggih. Nek mulai nol sampai pungkas nggih tulung nginep, ampun wangsul nek wangsul nggih. Pak Aris sakjane wah niku nggih mboten mangke mboten saged lah. Tapi nanti kita belajar bareng-bareng sekelumit mawon nggih. Nanti hal-hal yang paling banyak akan saya tekankan kepada tanya sejawab saja, karena nanti teman-teman yang sudah melakukan juga tinggal apa yang dialami di rumah kita pertanyakan, ataupun mungkin yang belum nanti bisa langsung tanya terus bagaimana mungkin itu untuk mukadimahnya. Saya ini alamat saya ini ya Desa Kebonrejo, lagi di sana Kebonrejo Pak, desa ya. Wow kok sakit ya sopir bis ya. Itu prestasi nih, berarti jenengan ada sopir mboten kleru. Pinter berarti. Dugi mriki betul bisa ngoten gede nih. RT 4 Candi Mulyo Kabupaten Magelang, nomor HP saya. Silahkan hubungi saya di nomor ini, Pak. Insya Allah sampai kapanpun tidak ganti nomor ini. Silahkan WA saya, tapi jangan telepon karena jenengan nek telepon jarang sekali saya angkat. Serius. Nek WA monggo, saya bebas. Jenengan ajeng WA, munak-munak kula yo asal. Wah, jeneng WA sing kaya napa mawon angsal monggo bebas, yang penting ampun telepon karena nek telepon jarang saya angkat karena sering saya banyak tamu. Ya, sehingga kadang saya lebih mementingkan tamu yang ada di hadapan saya daripada sekedar ngangkat telepon. Ngoten nggih. Nek jenengan WA kan santai kula. Dengan WA sakniki tak balesi seminggu. Padahal mboten apa-apa nggih to, yang penting mboten tak hapus. WA jenengan kan aman gitu. Nomor WA saya lah itu nanti silakan jenengan hubungi. Akuannya, enten mboten wau, enten akuannya dibagikan sekalian nggih, nek dibagikan nggih, monggo disekecakan. Sekecake napa wontenipun dirahapi. Nah, selanjutnya jenengan tadi mau ternak lanceng nggih. Ternak lanceng sebetulnya ternak lanceng itu ternak sing paling gampang. Terus kula sering ngomong bahwa ternak lanceng itu ternak wong keset. Tenan itu ternak wong keset. Lah pripun? Saniki jenengan iki Pak Aris mengalir ternak kambing. Oke lah, mungkin Pak Aris nggih kambing 100 keren nggih, berarti duitnya akeh. Oke, kami jenengan duwe lanceng padha-padha 100 Ning jenengan karo Pak Aris kendel-kendelan kendel jenengan. Pak Aris niku senajan duwe kambing 100, ayo jak dolan seminggu ra bali. Apa wani? Wani mboten? Ra wani to mesti mikir nek makani wedhuse kepiye, engko nek nimpali kepiye dan lain sebagainya. Jenengan ternak lanceng ambek jak dolan sesasi mawon aman sing ragati ya. Aman. Nah niku karena apa? Ya itu tadi. Lanceng itu bebas, mencari pakannya itu kan bebas. Tapi nanti dengan ampun tanya hukum nggih. Hukum piye Mas? Lanceng kuwi kan mabur, golek pangane ning nggon wit-wit tetanggane. Hukume nyolong ora. Wah niku hukum piye kula ora main-main. Niku ora aja takok kula. Wah niku makane manten niku takok kula ya ruwet malahan kula uripe ras dodolan madu nggih mboten. Jelase tak akoni bahwa lanceng dan tawon itu mesti nyolong.
Tadi jenengan dol madu dol barang haram. Oh, ono saiki. Ono saiki sampean. Sida mboten iki nak ternak. Hah? Tekan mriki sida mboten nak ternak. Haram lho niku madu niku. Lah sing ngoten. Niku gek masalah nek lanceng sumber pakannya ngoten niku. Dereng secara hukum fikih bahwa madu niku kok isa-isane dikatakan mboten najis. Niku kan aneh. Padahal pun dene ngisap nektar bunga diolah dalam tubuh kemudian dikeluarkan lagi. Padahal dalam hukum fikih hal-hal yang keluar dari dalam tubuh dan sudah berubah bentuk itu namanya najis. Kalau tidak berubah bentuk namanya najis. Makanya nonton kopi luwak. Nah, kopi luwak itu kan kopi dipangan luwak metu tasih wujud kopi. Terus kumbah kan itu namanya muta najis sehingga bisa disucikan. Berarti kudune madu niku ya najis, wis ke ono sampeyan iki. Wis adole haram, barangé najis, ono teruske ora niku wis. Pokoke ngono kuwi. Dengan angel kita secara hukum juga. Makanya ya jangan betul bahwa ketika ternak madu lanceng itu jangan diniati hanya sekedar ternak hewan. Karena di muka bumi ini ciptaan Allah yang terindah itu siapa? Gusti Kanjeng Nabi Kak Muhammadul Basyaru kakal Basyari bahwa kaliyakuti bainal hajari kan ngoten. Nabi Muhammad itu indah karena dia mendapatkan wahyu. Nah satu-satunya hewan yang bahasanya itu mendapatkan wahyu kan hanya lebah. Saya lebah nggak ada yang mendapatkan wahyu. Wahyu dalam arti bahasa loh ya, bukan definisi bahwa wahyu itu sesuatu yang diberikan kepada Rasul itu enggak. Jadi itu jangan ternak lanceng itu tidak, itu ternak hewan yang paling hebat. Nah itu makanya ini sebagai pendorong jenengan, sebagai pemantik pemikiran jenengan bahwa oh iya ternyata secara fikih pun saya dol madu itu banyak yang perlu dikaji. Isi do tak terus ke ora nek arep ternak lanceng gitu. Nek panjen tak terus ke ya semonggo karena piye-piye sampean tetep nyolong kan ngoten. Nah, iki piye lah harapan. Nah niku oh tenan niki cah mondok niki. Sing sarungan iki dalam mondok kan. Nah ini mesti tahu niki nek cah pondok niku. Karena mesti tahu. Putih, ya niko ya nggih masalah iki niku. Karena dalam fikih memang seperti itu. Ketika jenengan ternak hewan dan hewan Anda kok memasuki wilayah orang lain, itu yang dimasuki itu berhak untuk meminta kompensasi. Nah, jenengan berarti makin ternak lanceng kudune ya oke-oke sedekah karo tangga-tangga Tegal, tangga-tangga karangan pengen barokah ternak ya niku. Ah itu cocok berarti aku tak ora usah ternak, tak nyiapke lahan wae. Sesuk kono sing ternak aku sing nggahi kompensasi. Wah ra repot nah itu. Pun itu sebagai mukadimah. Nah, intinya ngaten bahwa di muka bumi ini lebah itu terbagi menjadi dua. Aku ndi sih wedane sih. Oh, aku antara Pak Amit nggih kok tak mimik nggih. Nah, intinya lebah itu terbagi menjadi dua. Ada lebah bersengat atau kita mengenalnya lebah apis atau lebah yang kula arane tawon. Ngene apa? Sing bersengat iki. Sami nggih, tawon. Lah, lebah bersengat yang bisa menghasilkan madu itu tidak seberapa. Enggak ada 40 jenis itu enggak ada. Ini hanya berapa lah. Yang maksudnya yang sudah terbukukan nggih. Lebah bersengat yang menghasilkan madu mungkin ada cerana, ada mellifera, ada indica, ada dorsata dan lain sebagainya. Itu enggak seberapa. Kemudian ada lebah ini yang kita gali, yaitu lebah stingless bee atau lebah tidak bersengat. Nah, lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu itu ada sekitar 350 jenis. Kata mboten. Nah, 350 jenis itu nanti terbagi kalau tidak keliru dalam 13 subspesies besar. Misalnya itama itu namanya Heterotrigona. Nanti Heterotrigona ada Heterotrigona itama, Heterotrigona yang lain sebagainya. Kemudian Tetragonula. Nah, Tetragonula nanti ada Tetragonula biroi, ada Tetragonula laevisep, ada Tetragonula normalis minor, ada Tetragonula apa? Nah, kula lali. Wah, saking kathah jenis-jenisnya itu. Jangan mboten sah ngapalke, nek jenengan mboten ajeng dados pematerian tadi mboten sah ngapalke. Kesuwen sampean malahan. Nah, kula kan perlu ngapusin jenengan, dan jenengan mantap kan mboten. Nah, kan itu. Itu nek ngoten itu. Jenengan kalau ketok wah ndelaske padahal kuwi dari bulat, bolak-balik ngoten. Nah, itu. Itu nggih.
Jadi lebih beragam sehingga jenengan ketika nanti mendapatkan lanceng tidak seperti yang pernah Anda lihat, ojo kaget. Nggih, misalnya jenengan kok tiba-tiba olah lanceng kok gede-gede gitu kan. Kadang wong desa niku kok bingungan. Nah, lanceng ngertose sing usuk-usuk niku cilik-cilik kan wonten niku. Mora oleh lanceng gede-gede, wah iki lanceng danyang iki medeni iki wah. Wis ora danyang-danyangan iki wis sampeyan pengalaman. Nah, itu nanti kita bisa kalau mau minta foto-fotonya komplit nanti ada, jenengan tak kirimkan ke jenengan ke jenengan kalau memang mau minta foto-fotonya nanti ada 10 menit. Kemudian stainless steel ini serangga penghasil madu berukuran kecil, jenenge lanceng itu kan kecil sekali, gitu, tidak seberapa besar, sehingga memang ini dampaknya nanti produktivitas madunya tidak banyak, memang, tapi punya kelebihan di nominal harga. Bisa dibilang 3 kali lipatnya. Jangan masuk bikin pinter nggak sate 1 liter 450. Dengan kulangkan kula, mangke niku jah iso didol 450 niku kulangkan kula jah mati malih niku. Nah itu. Tenan niku, ini 450 dan beliau laku lho, Pak Dulok niku wah COD pundi. Sold out ngono niku rasane kalau sold out iki. Terus tahun ini terus saya sido Alphard iki mosok. Dari mana sponsori barang Ahmad Hanif itu jenengan toh? Jenengan ora Hanif kan toh wani dadi member itu nama sponsor barang itu niku. Nah itu hidupnya berkoloni sama dengan lebah itu hidupnya berkoloni kayak kita itu kan ya berkoloni. Berkoloni kita tidak berkoloni deh. Menurut itu apa? Menurut saya termasuk kehidupannya berkoloni. Berkoloni apa betul? Sosial. Ya, sosial. Itu kan sosial itu kan psikologisnya ya sosial. Tapi kenyataan hidupnya apa? Berkoloni. Berkoloni ya. Berkoloni. Itu berkoloni. Berkomunitas ya. Dan buatan podo kayak langsung ya, namanya berkoloni teman-teman. Terus selanjutnya lah ini habitat lanceng niki seperti ini ya. Ini Pak Sigit ini rapat diketok. Dan sengaja tak tutupi, tak kalah bagus loh. ini namanya Profesor Abu Hasan Jalil. Ini inilah yang banyak menuntun saya sehingga saya bisa sebesar ini. Bisa jenengan akhirnya kenal saya itu salah satunya karena ini beliau. Inilah beliau kesini. Ini pakar makrologi lanceng dari Malaysia. Nah ini jenengan kalau Mas Ahmad itu mungkin sudah ngerti ya. Beliau banyak memberikan masukan apa dengan kula ya. Dengan kula itu langsung ke ladang, begitu langsung ke ladang itu beliau nggak berkata apa-apa, langsung bilang ini kotaknya jelek, gitu aja. Langsung ngomong nonton itu, Mbak yo sakit hati tau kula janjane. Lho cara orang pinter tak tapuk ngono ya. Ane mau pinter ya, seneng lah, saya tak ikuti saja. Nah ini ada, saya sering menerima mahasiswa entah itu untuk penelitian, ini penelitian. Ini beliau juga dinas di kehutanan, tapi ada di Sulawesi. Ini situ ya. Sikit saya apal nek cewek-cewek ngene iki. Ini kula nek pakai apal. Kok masane ten bojone kula mangke nek kula apal kok ngene. Nah, itu repot aja. Nah, itu. Nah, habitatnya itu di hutan lembab dan hangat. Artinya ngaten. Lanceng itu paling enggak seperti ini. Cara berternaknya jenengan sing ngendikake Pak Aris itu tadi kayak gini kan kula. Di ladang. Terus dia jangan sampai di tempat yang benar-benar lembab, tapi harus hangat. Karena memang dia butuh kehangatan, nggak cuma kita yang butuh. Lanceng juga butuh kehangatan. Nek jenengan ternak lanceng kok berada di tempat yang terlalu lembab, misalnya misal weteng ringan ngoten nggih. Ini kan terlalu lembab, terlalu eyuk. Niku mangke biasanya itu lancengnya akan berubah perangai. Sing kalem akhirnya jadi montoran. Montoran itu apa bahasa Indonesia? Marah. Kalau bahasa Indonesia itu suara pakai iso ya, kayak ngomong ya. Beringas. Beringas, lebih beringas dari biasanya. Jangan tanya kenapa, saya nggak ngerti karena beberapa tempat yang berada di bawah papringan dan kulon itu lancengnya itu beringas. Mungkin karena dingin ya, sehingga dia banyak berada di sarang terus, sehingga ketika sarang begitu dibuka itu kiambake montor, kok gimana lah nggak ngerti itu. Saya nggak tahu kenapa. Dan memang beringas, lebih beringas. Akhirnya semuanya saya pindah. Yang berada di bawah papringan itu saya pindah semuanya. Itu. Terus paling enggak 20% atau 10% matahari itu juga bisa masuk ya. Jangan tidak terkena sinar matahari sama sekali. Tapi juga
juga jangan 100% mulai pagi sampai sore kena sinar matahari. Karena kalau sampai nanti seharian penuh kena sinar matahari itu juga payah. Payahnya nanti sarangnya ini terlalu panas. Yang diinginkan kan mereka berada di suhu sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Kalau sarang terlalu panas, misalnya dengan kok paringi tembriki, nah, dia terlalu panas tanpa paringi teduhan, akhirnya mereka yang harusnya kerja mencari pakan, akhirnya mereka hanya berada di dalam sarang, terus ngipasi sarangnya bareng-bareng. Nek kiambak nek panasnya tenan ngurip kipas angin atau ngidupkan AC. Nah nek lanceng mangke berjamaah iku ila hadrati monggo sarang-sarang langsung dikepake saya pengen ngoten iki. Mungkin niki Mbak Partone pernah mendengar deh, satu setup, satu sarang tiba-tiba terdengar suara nah, itu bisa jadi karena suhu ruangan terlalu panas. Itu panas karena matahari deh, bukan karena panas kayak tonggone itu mboten niki. Nah, panas kayak tonggone niku tambahnya mboten wonten, mangke tempat dikondong wonten mawon. Niku penak. Nah itu jadi mati harusnya mereka kerja malah tenaganya dibuang-buang hanya untuk mengkondisikan ruangan. Nah kan eman-eman. Harusnya mereka produktif mencari pakan, akhirnya mereka hanya berada di sarang. Atau kalau terlalu panas dampak yang paling mengerikan yaitu nanti propolisnya bisa mencair. Ketika mencair nanti akan lumer sehingga nanti madunya akan belepotan, akan mengundang predator. Ini yang kita khawatirkan. Jadi sampun pun ternak-ternak insyaallah pun ngertos daya nggih. Mungkin jane kula nek ngarai sampun ternak niku lak ya padha kalih mempok WC to niku. Gitu, wis kena kabeh gitu. Wis jane ra perlu nggih. Napa pun kok lanjut mawon. Mampu bertahan di ketinggian 1500 mdpl. Nggih, memang bisa di 2000 tapi kurang bagus. Tetap bagusnya sekitar 200 mdpl sampai nek mriki niki 460 nggih Pak nggih. Sekitar 460. Jenengan pinten? Ada yang 600. 600 masih oke. 600 masih oke. Sekitar 100-an, 100 sampai 100. 460. 46 mdl. Yang pinggir pantai enggak masalah bagus. Saya niku teng ayah. Yang ayah niku Brebes. Kok ayah kok Brebes kok? Kebumen. Nggih. Niku dengan pantai niku alah kok mboten tepi. Lancengnya saking katahe, Pak. Itu waktu itu. Waktu itu Kebumen belum ada ternak lanceng. Saya pertama kali orang yang mengisi pelatihan tentang pelancengan teng ayah itu bersama Mas Fauzi dan lain sebagainya konco-konco itu. Sampai enten lanceng niku sing teng pentongan, Pak. Jadi pentongan itu ngasih ra iso dituthuk gara-gara lanceng. Niku kula derek kumun. Ana kok nang kenapot. Kenapot Honda, di Honda gogok niku ra dienggo, akhirnya domah lanceng. Niku dereng sepiro suatu ketika enten sing sak kren niku lanceng itu malamnya biru, Pak. Dan itu saya posting di YouTube saya. Biru, benar-benar biru. Saya sampai ke sana lagi. Itu kok aneh, ambune barang kok tidak seperti propolis yang semestinya. Akhirnya saya cari lagi ke sana. Ternyata itu ngambil propolisnya itu bukan dari tanaman, tapi saking cat kapal. Aneh banget. Nah itu kan kayak namanya dan itu loh. Jangan benar-benar cat kapal, makanya kok propolisnya biru sampai akhirnya saya konsultasikan dengan teman-teman, tapi teman-teman kalau bisa itu madunya jangan dipanen karena kalau dari cat kapal kan takutnya terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Lanceng itu kan juga kadang berada di aspal, ngambil aspal juga, gitu. Nah mungkin saya pun ternak nanti ngetos ya, ngambil aspal atau teng teletong juga ngambil entah nanti cairannya atau apa dan lain sebagainya. Ya itu, aja ngomongin najis, angel sampai. Wes pokoknya dari duit untuk mawon gitu kan gitu, rasa kesukaan ini. Nah itu. Terus lanceng itu terbagi menjadi dua secara garis besar, ada lanceng biasa dan ada lanceng damar. Nah kalau lanceng damar tidak saya rekomendasikan untuk diternakkan di lingkungan pedesaan. Karena kalau lanceng damar memang lanceng yang sangat membutuhkan getah dari tanaman-tanaman keras maksudnya nonton. Nah itu nanti tidak bagus untuk diternakkan di lingkungan pedesaan karena otomatis itu kan mereka kurang untuk memproduksi propolisnya. Nah kalau lanceng biasa seperti ini oke lah. Nah ini lanceng damar biasanya salah satu corongnya ini dan ini atos loh. Oke. Niki corong lanceng. Niki jenengan nyawang apa nih? Lah niki berarti lesu. Nah, niki ngarani roti ya niki pun lesu berarti niki wayahe madang niki bisa. Nah, niki.
Nah, ini yang biasa, nah itu tadi ini yang biasa mungkin masih bisa disuplai dengan resin atau getah tanaman biasa, terus mangga dan lain sebagainya. Itu ini yang damar ini yang tidak saya rekomendasikan untuk diternakan di Kades thoracea. Itu kan sangat butuh sekali damar. Sebetulnya lanceng thoracea itu jangan kedengar sih thoracea. Gimana nggak tahu sih. Lanceng thoracea itu lancengnya jinak, bagus dan produktif. Sayang yaitu tadi harus banyak tanaman keras untuk menghasilkan resinnya itu tadi, ya itu. Nah, ini terdiri sarang lanceng ini yang saya gambarkan tentang lanceng Itama. Saya Pak, dulu itu punya ini yang tadi dibuka-buka. Tadi siapa yang buka lanceng ini? Alim. Pak Sinten? Saya Pak Alim. Nah, itu ini. Pak. Santai mangke kula kanten kirim rekening Pak Aris. Siap. Itu kan bawahnya pohon kelapa ya ini dengan amati tengok itu kan pohon kelapa. Itu aslinya dulunya itu Itama. Aslinya Itama. Riyen zaman dereng geger genjik tentang lanceng geger genjik. Geger genjik ki apa toh? Heboh itu loh. Atas genjik jenengan. Buatan dia tahu banget. Genjik niku babi cilik. Niku jenenge genjik. Nggih toh. Carang cilik niku genjik. Napa wong nek rame-rame kok darane geger genjik? Karena babi itu ketika anaknya do gelut geger itu wong tuanya biasanya cuek. Kok mangan sak karepe dhewe anaknya do geger. Makanya anak keluarga kok geger wong tuane ra. Datekke anake geger genjik kok wong tuan jegideg ya niku jenengan. Jenengan baca jegideg mboten? Enten. Dablek ngoten niku lawan jenengan. Jegideg kan. Ah itu kan. Kalau niku wong desa iki nek ngomong bahasa Indonesia terus niku tapi saya bangga dengan bahasa Indonesia. Dan bangga mboten bahasa Jawa. Bangga mboten? Bangga, harus bangga. Nek ra bangga tak soal sampean. Niki tenang, nek sing iso tak sangoni 100.000. Saat ini juga. Jal bahasa Indonesianya mingkrik. Oh bahasa Indonesianya. Mingkrik niku wis arep nibo niku jenenge napa? Hampir. Hampir itu meh. Nggih ta bahasa Jawane meh. Lagi satu sih itu ya. Betul. Padahal niku makanya banggalah dengan bahasa Jawa. Jangan anak aja dasari bahasa Indonesia. Mangke dolanan HP niku iso bahasa Indonesia dhewe. Anak kula niku kek 4 tahun ya wis iso nyali Inggris sing ora-ora ngoten niku bapakne malah genah. Apa variane wong niku ya niku. Jadi bahasa Jawa itu yang paling penting. Makanya tak warai nek diparingi mengal betul. Oh, nah niku lewat derek. Kau itu saya tak ajari anak saya yang seperti itu. Oh, itu sekelumit. Nah, niki Itama itu Pak. Dulu saya saking semangatnya, teng Jawa Tengah itu belum ada sendok ternak lanceng. Saya itu pun ternak Pak. Jadi saya itu ternaknya itu dari musibah Pak. Jadi makanya saya itu sebetulnya sales pakaian. Tahun 2010 itu saya sales pakaian, sales batik Pak. Makanya kalau nek ngapusi rada luwes. Pancen dasarane sales. Kalau sales batik serius, saya enggak bohong. Saya dari pesantren, begitu keluar dari pesantren saya itu nyales batik. Batik Pekalongan itu Pak. Jadi serius. Nah, sampai 2012 saya akhirnya Saban. Itu wah jangan. Istri saya itu alhamdulillah lecet aja enggak. Saya hebatnya istri saya itu. Aku ini mondok 10 tahun punjul sikil tabrakan sikil itu gel. Lali dungane. Ayo bojoku ra mondok kok tabrak motor kok rapopo kok sing jaduk mah bojoku kan kleru iki mah. Amalane kleru akhirnya kula ngene kula ngoten lah. Tak roboh ini ku mboten enten darah sedikit pun. Istri saya itu enggak ada darah sedikit pun. Nah, ketika itu langsung dilarikan ke rumah sakit, saya di RS Magelang, istri di RST. Nah, ternyata istri saya itu patah rusuknya 6. Jadi langsung nembus jantung. Nah, nggih pun to jenenge rusuk tulang kok nembus jantung. Nggih pun akhirnya tarik dealer pusat niku adalah bojone kula niku kena debt collector niku. Tarik dealer pusat niku pun akhirnya saya di home care 2 tahun dari RSU Magelang. Home care itu 2 tahun dan tidak sembuh. Nah, akhirnya di 2014 itulah ya karena sudah bosen saya sudah nggak bisa ngeragati. Saya kalau jenengan ngerti omah kula ngeten iki bejo Pak. Riyen niku mburi-mburiku ambruk. Serius saya enggak bikin-bikin. Foto-fotonya ada, foto omah kula niku ambruk, Pak kula ra iso ngeragati itu masih ada. Nah, akhirnya saya di home care 2 tahun ya karena sudah tidak bisa bayar lagi saya ngomong saya berhenti untuk di home care. Akhirnya setelah berhenti saya
dari situlah saya mulai terpikirkan, oh saya kok begitu tolol ya. Saya tololnya tuh mikirnya gini, itu perawat saya itu merawat saya setiap kali ngerawat itu buang perban itu hampir setengah bak sampah. Perban itu loh, kasar itu loh, kain kasar. Itu hampir setengah bak sampah. Ngopo kok aku ora bisnis perban? Karena bisnis perban berarti ini kan keren. Sekali pakai kan itu. Berarti kan bisnis perban kayak bisnis beras. Beras itu kan dia sekali pakai toh. Bapak itu 2 kali pakai. Mboten enten toh, kocak pun ditoknya lagi pun mboten toh, mboten di recycle itu mboten enten nggih toh. Nah, recycle bin itu mboten enten. Tapi ya itu tadi akhirnya saya bakulan perban. Nah, dari bakulan perban inilah saya kenal para pakar luka dan diabetes. Nah, dari pakar luka inilah saya akhirnya kenal di RST itu namanya Pak Joko Prayitno, beliau tentara. Nah, inilah beliau yang menganjurkan Mas sampean leren obat-obatan dokter. Sampean entek melu dokter entek alas entek omah. Terus to senajan aku seragam militer kan ya aku bagiannya medis. Ya ganti antibiotikmu sing herbal. Ya herbal apa, Pak? Aduh, wah siap, nanti tak mampir di toko herbal. Waktu itu gitu. Mas tak omongi. Antibiotik terbaik itu justru dari madu lanceng loh. Wah, aku sempat down, Pak. Karena golek madu lanceng waktu itu belum ada. Nggak ada sama sekali waktu itu. Saya adol madu lanceng, Magelang itu nggak ada. Nah, kita akhirnya saya punya konco, tak takoni, tak deres nih Pak, kambil ini tak dideres. Tak takoni, lek sama dari madu lanceng ora. Oh, duwe Mas, botol cap kaki 3. Ini boleh sebut merek Pak. Botol Pak Tit itu mana? Ngomong Tit, pelanggaran itu. Nah itu sebotol cap kaki 3 terus kiambake betul usuk sing isine lanceng itu 6. Makanya teng mriko, teng ruang tamu ngarep niku lho. Niku daerah kene. Biyen tembelan wonten niku tasih ten Jepang niku biyen tasih kebulan. Salah Pak mriki niki dadi nek mriki jenengan horor biyen. Nah niku akhirnya saya ngomong kena kurang kuwi Mas dibobok. Nah tapi nek cukup ya itu sing nanti dimanfaatkan yang sebotol. Ya saya manfaatkan. Saya oles di lukanya itu. Ya saya oles di lukanya. Tekannya 3,5 bulan itu nutup. Plat yang tak ngerti fotonya risi boten jenengan. Risi gimana ya menjenengan. Plat itu boten nutup. Saya pengen ngertos tak kirimi fotonya tak darani kula goro. Nah, itu tak kirim. Niku tak oleh madu lanceng itu 3,5 bulan nutup. Langsung kula teng ortopedi Magelang, saya minta dicabut pennya itu. Saya pernah Pak, saking jengkelnya pen enggak ketutup itu, bautnya itu tak jikuk dhewe. Pak romboknya nanggal. Nanggal itu apa ya? Keladan ya. Wah, tebo nggih keladan. Nah, saya di rumah sendirian. Bila niku angsal obeng. Lebok-lebok kemudian kok pas ngono. Lah akhirnya tak ngono niku kena. Larane kok tak ambun-ambun iki lho. Lara tenan. Tapi wis kadang lara tak gogok ya lara terus ya lara kan mending terus gitu. Mikire kula iki nek iso tak jikuk engko ora jaluk karo Pak dokter di malahan sok nek aku rapi iso tak cincin bojoku ngono. Karepe kula mantan niku kan ngirit timbangane tebas cincin anu niku tok tunangan ngoten niku tak cincin kan ini niku emas putih kan ngoten. Nah, ternyata niku tak beto teng toko Mas Mustika kan terkenal teng mriki. Boten purun Pak, niki atos tenan Mas ra iso niki nek kon lebur ora mampu katanya itu. Wah, kula bayar pira-pira belum, aku sing kagem dibayar ngoten niku karo-karoan niku. Bukan 20 niku watang Suloyo. Nah, dari situ saya olesi di lukanya itu ternyata sembuh 3,5 bulan. Nah, akhirnya saya berhenti menggunakan obat-obatan kimia, saya manfaatkan madu itu. Terus saya belajar di internet. Lanceng itu bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa ilmiahnya apa. Karena saya selalu yakin bahwa segala sesuatu tanpa tahu definisinya itu pasti akan percuma kan gitu. Nah, terus ya kan pesantren itu kan mesti faslun fil wudu'i, kan mesti wal wudu lughatan apa, wa syar'an apa, kan mesti ada definisi masing-masing ngoten niku nggih. Nah, saya akhirnya belajar ke situ. Hanya tahu ternyata lanceng itu bahasa Inggrisnya Stickelsby. Nah, bahasa ilmiahnya ada yang mengenalnya sebagai trigona, kan nonton. Nah, kalau di Brazil itu dikenal dengan sebutan melipona. Oh, Brazil barang lah. Dari situlah akhirnya saya tahu salah satu peternakan lanceng terbesar di dunia itu ada di Brazil. Jadi nek ngertosin jenengan Brazil ini kan penghasil pemain sepak bola dan penari samba. Nggih mboten. Nah, kula sepak bolanya ra patek seneng penari sambane niku rada piye ngoten to. Semangat ngoten lho. Nah niku akhirnya saya itu ternyata di sana justru produk unggulan mereka bukan madu tapi propolis. Nah, propolis jenengan tumbaso teng apotek-apotek sing marek Brasilia. Niku rata-rata 10 mili. Sak menten kita 10 mili niku 280.000 lho, Pak. Bayangkan 10 mili 280.000
Ini kurang 10 mili nek dombe nek tetep ngelak kan jenengan. Ngelak kok ngombe 10 mili kan tetep ngelak. Ini kurang 10.000. Karena itu tadi dari propolisnya itu bahan bakunya dari lanceng. Nah itulah. Nah dari situ akhirnya saya semangat jual lanceng itu muncul lihat rice pisep semdoyo Pak. Akhirnya saya saking semangatnya saya beli dari rencang-rencang didatangkan dari Tapanuli. Dari Mandailing Natal, Sumatera-Sumateranan Pak. Saya beli itu waktu itu satu Itama itu masih 1,5 juta loh Pak. Satu itu waktu itu. Saya beli 50 log. Wah saking semangatnya. Saya beli lahan di Gerabak. Tak tempatkan di Gerabak sana karena di Gerabak itu sejauh mata memandang itu kebun kopi, terus kelengkeng. Kenapa Pak? Kolang-kaling deh. Kolang-kaling. Saya kan bayangkan, di Indonesia luasnya. Itu akhirnya yaitu tadi saya sebarkan ilmunya, saya sampaikan, enten takut saya jawab. Saya sepengetahuan saya sampaikan seperti itu. Nah inilah akhirnya saya peternaknya lanceng itu seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu instan gitu dorongan itu. Nah ini Profesor Abu Hasan Jalil itu. Nah akhirnya dari situ saya bisa mengembangkan lanceng yang seperti ini. Makanya dengan ketika nanti memulai dan harus jatuh bangun itu hal yang wajar. Pak Martono itu saya yakin ketika beliau kok ternak di kota atau di rumahan itu hasilnya nggak seberapa. Saya yakin wes. Pun saya berani taruhan. Satu kok bisa menghasilkan 50 mili saja. Ini Pak Martono langsung memiliki mesti. Nggak mungkin bisa seperti itu dalam 2 bulan. Iya nggak? Nah itu diakui atau tidak? Makanya perlu kerjasama. Ini berbentuk budidaya kelompok lanceng Jepara. Tujuannya apa? Bukan untuk bersaing tapi untuk saling mensupport, untuk mensupport. Nah itu mensupport. Wah, ini bahasa Inggris orang tadi soal itu. Nah ini cara sekarang kehidupan lanceng seperti ini. Ini ada nek sing itaman yang tadi Pak susunannya. Biasanya ini ada batu main keras biasanya. Batu main itu biasanya terbuat dari resin maupun tanah biasanya. Kadang pasir. Jadi ini atos. Itu. Terus ini ada telurnya, ada apa kok telurnya? Apa pot madunya? Pot madu dan bibret. Bibret itu jenengan arane apa nggih? Polen nggih. Nggih, polen. Nek wong desa biyen ngarani mengarataine. Nggih mboten. Misalnya kerja bakti, akhirnya oleh lanceng ngobrol-ngobrol, diabrol-obrol sing oleh madune kan seneng ana sing mangan kuning-kuningnya niku mangan taine iki. Padahal itu bukan tai, itu justru namanya bibret. Saya dulunya nggak ngerti Pak, bibret itu untuk apa. Nah, akhirnya saya kenal sama Profesor Abu Hasan Jalil ini dan seorang dokter bedah dari Jogja. Itu saya ceritakan, beliau kan tanyakan tak kapsul itu, yang kapsul Mas Fauzi itu, ini apa Pak Mas? Ini bibret. Bibret itu apa? Saya ceritakan, ini adalah serbuk bunga yang dibawa oleh lanceng, dicampur madu, diletakkan dalam propolis. Ketika fermentasi sudah sempurna, kemudian ditutup, kemudian saya panen, saya blender, saya keringkan, dan saya kapsuli. Ini Mas, namanya superfood. Beliau itu gitu. Dokternya itu ngomong malah gitu. Jangan ke apotek beli superfood, ya dikasihnya ini. Oh iya loh, iya. Nah fungsinya untuk apa Dok? Ini bagus sekali untuk orang-orang pasca operasi. Sebotol pinten Mas? Sebotol saya 60.000. Isi berapa kapsul? Isi 30 kapsul. Ada berapa botol Mas? 25 botol. Tak borong Mas. Larang itu Bu, si jenis wida mangke keluargane kan 150 Mas. Panggah kalah lho nek dokter. Wah niku cocok Mas dengan panggen mangerten. Wah senenge karo sampeyan ngono lho Mas Fauzi. Genah ngelak ngono ya golek wedang. Nggih, paham. Nggih. Nah, karepe bilung ngono iki. Itu nggih. Terus ada ini biasanya ini loh, ada pelindungnya. Ini terdiri dari propolis. Propolis itu bersumber dari resin, makanya propolis itu sangat bagus sekali ketika jenengan sangat bisa mengolahnya. Salah satu fungsi utama propolis itu kan untuk antioksidan. Tapi ingat, jenengan harus benar-benar bisa mengolahnya. Karena jenengan tidak bisa mengolahnya, yang harusnya antioksidan bisa menjadi prooksidan. Yang harusnya untuk melawan racun malah jadi racun, malah jenengan ora sugih, malah jenengan dadi urusane penjara, ngancani indra. Nah, itu medeni itu. Nah, ini korban ini. Nah, ini terus ada entrance atau pintu keluar masuk. Itu ada ruang koloni. Sama Pak, ada ruang koloninya itu pasti nggih. Jenengan kula ndamel griya kan pasti ada ruang keluarga, kan ada ruang tamu, ada ruang keluarga, tempat ngobrol wong lah sama itu. Itu ada, itu seperti ini. Nah, ada.
Nah, hasil ternak madu ada, ini tak dalam cepat mohon ya, mungkin dan ada pertanyaan. Ada madu, ada bibrit, ada propolis, dan yang paling penting sebetulnya ini polinator atau penyerbu. Tapi nek di Indonesia rata-rata dari yang paham. Biasanya petani nek justru didatangi lebah, biasanya ngontor, marah, menganggap bahwa ketika bunga kok dihinggapi lebah biasanya akan gagal. Nggih mboten? Nah, di daerah Pati, di daerah Hano pun masyhur yang seperti itu. Seringkali, nah itu, saya tuh pernah Pak kedatangan tamu dari Jerman. Sampai sekarang masih baik sama saya itu, masih sering ngobrol. Ya dibarokati Google Translate. Makanya saya kan nggak iso bahasa Jerman kan nggak iso, bahasa Inggris ya nggak iso. Ya alhamdulillah ada Google Translate. Google Translate itu bagi saya barokah tenan. Makanya kalau Patekai ilah berarti Google Translate Al-Fatihah. Karena ya itu tadi saya merasa berhutang jasa kepada Google Translate juga. Patekai ini Bu. Sampai orang ya, ngomong kafir ya. Nah itu. Jadi manfaatnya salah satunya ini polinator. Itu yang orang Jerman itu ketika datang ke sini tak ajak ke tempat saya. Waktu itu bilalah pas tempat saya itu pas atas sekali. Makanya jenengan lewat lorong yang untuk masuk itu kan kanan kiri pohon buah-buahan. Beliau itu ketika turun saking mobil, begitu belok ke lahan tempat untuk lahan ternak saya itu genah buah-buahan. Itu omong pripun? Mas, saya ini mau diajak ke tempat ternak. Tentunya sangat produktif sekali. Konon di Malaysia itu pernah ada satu sarang menemukan pohon digunakan untuk bersarang. Walaupun digunakan di front sini, satu sarang itu bisa ada sekitar 15 kilo madunya. Bayangkan, lanceng loh itu loh. Ada 15 kilo niku nggih mboten. Cara jenengan bayangkan kan akeh tenan niku. Cara 15 kilo kok iso panen tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kok ya sido bojone papat. Nah, ya ora mungkin seperti itu. Nah, itu. Terus ada Platrigona sp, ada Tetragona atrips. Jenengan cok nate enten sing nemu kuning ngene mboten? Paparana gadah. Ya nggih. Nah, jenengan nek mangke nemu sing kuning ngenten iki terus ada yang nanti lanceng itu bagian bawah sayapnya ini putih. Itu juga ada, namun putih ya. Nek lanceng putih tidak ada, itu hanya gosip. Jadi kan, kadang kan antum uang ini madu lanceng, putih, toto imawan dua bos sama ini, tidak ada. Apalagi kok madunya putih, wes pun ngapusi kok. Nen, langke, ini aku bayi Pak. Carbonaria ada Tetragona Minangkabau dari Minangkabau. Tetragona foscobatrita jenenge angel-angel ya. Nah ini apicalis ini juga termasuk produktif, sayang dia butuh gambar sehingga tidak bagus untuk diternakkan di perkampungan. Binghami, ini Tetragona binghami ini sering bikin kehebohan, terutama di teman-teman Malaysia itu sering madunya itu pink, benar-benar pink. Jadi nyenengkan itu, jadi nek ngertos nonton jenengan mesti seneng. Kayak ini lagi banget nonton, makanya kecut. Gitu khasnya madu lanceng itu kan rata-rata kecut. Meskipun ketika panen kadang manis ya, Pak Wartono mungkin paham itu. Ketika panen manis, tapi ketika nanti dibiarkan itu akan kecut. Karena memang ciri khasnya madu lanceng itu tinggi asam amino, rendah glukosa. Itu daripada madu lanceng. Itu. Nah ini jenisnya Motrigona. Ini tentang apa nih? Itu. Sistem pemerintahan ada. Dalam satu koloni itu ada ratu. Ratu itu biasanya adalah hanya satu. Kalau ada ratu dua itu jarang sekali. Kalau ada ratu yang menetas lagi biasanya akan dipateni, akan terjadi pertempuran antara mbok wek karo mbok nom. Karena engko menang sinten? Nek menang mbok nom ya berarti mbok wek pateni, nek menang mbok wek ya sing nom pateni. Itulah hebatnya lanceng. Satu kawanan itu harus satu ratu dalam memimpin kawanannya sehingga orang salah kamar kan nggak ada gitu. Lanceng sing salah mlebu kamar itu tidak ada. Itu bapak ini ki kan itu salah kamar loh. Teko kamar nomor sekarang dodok liyane wah repot. Pak Aris pengalaman ini. Nah itu. Nah itu nggak bisa. Karena apa? Karena lanceng yang ratunya itu nanti mengeluarkan zat yang namanya feromon. Nah feromon inilah yang menjadi wifi anak buahnya sehingga mereka tidak salah kamar itu. Terus ada pekerja itu lanceng wedok. Jadi sing bangun omah ya sing wedok, golek pakan ya sing wedok, ngomong anake ya sing wedok. Nah, sing lanang niku ora napa-napa. Sing lanang itu ya betul tugasnya itu cuma satu kentu mati. Ini kok tenang serius.
Jangan orang percaya. Ya, tapi kan itu berarti matinya dalam kondisi husnul khotimah. Itu kan benar. Karena dalam rangka memperjuangkan keturunan kan benar ya. Gitu. Tapi memang seperti itu. Nah, ini bahasanya apa toh? Jima, padha mah bahasa Arab, bahasa Indonesia yo padha toh. Kelaran berarti. Nah, bukan kelaran, memang kelaminnya meledak, Pak. Untung jenengan nyambut gawe, cara jenengan lamun lanang ra nyambut gawe ngono ku meledak nganune ya sampean. Wah, sebetulnya sampean tak berarti sampean ngoten. Memang karena itu, makanya pejantan itu tugasnya cuma satu itu. Jadi dia itu minggokok neng kamar keta-kete ida-idu. Engko wayahe kawin, ngoten mawon ning langsung mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya koloni dalam satu kawanan itu, koloni lanceng itu biasanya pejantan tidak lebih dari 10%, rata-rata 5%. Karena apa? Kokean ngentek-enteke pangan. Jadi kan nggak iso golek pangan. Kenapa nggak iso golek pangan? Karena dia nggak punya belalai. Ya punya belalai tapi pendek. Jadi belalainya justru walik. Nah, wong kan belalainya sing lanang ya sing dawa ya. Nah niku, nek sing lanceng itu nggak punya belalai, belalainya malah pendek sing pejantan itu. Sehingga dia tidak bisa menjangkau nektar bunga, sehingga dia ketika berada dalam satu kawanan kok terlalu oke, maka akan diusir. Nah, salah satu ciri kalau sedang ada pengusiran pejantan biasanya akan banyak yang berkerumun di yang pernah ternak lanceng, pernah lihat lanceng mabur-mabur di luar sarang, kemudian ada yang mencok-mencok di apanya itu jenenge di kotaknya itu. Nah, itu bisa jadi sedang terjadi pengusiran pejantan. Nah, itu karena terlalu banyak pejantannya akhirnya diusir. Jadi arep bali wedi ra bali mati, yaitu bali rindu, rabali padu, ya kan ya. Jadi repotnya nanti ikut jadi pejantan. Jadi diusir dia, akhirnya mati. Ya, intinya mati. Wong lanang itu, wong lanang, apa? Lanceng lanang itu mati ya. Ya, memang seperti itu dia siklusnya. Makanya tidak pernah ada yang bisa menentukan siklus hidup pejantan lebah. Karena apa? Ya pokoknya dia kawin baru dia mati. Itulah hebatnya ciptaan Allah yang seperti itu. Nah, itu ratunya ini. Pokoknya ratu itu gampang dengan yang perlu pernah ternak. Pokoknya bokongnya yang paling gede ngeten iki berarti niku ratunya. Karena kan nggak ada yang lain. Cuman itu tok yang gede ngeten ya itulah ini. Ini juga ratu, ini ratu. Nah, kadang ada dua seperti ini, kadang sekali. Kadang, tapi jarang-jarang sekali. Nah, ini saya diklaim benar kalau kita. Buka antaranya. Bisa kelihatan. Oh. Malah beda. Loh. Ya. Lagi. Nanti apa nonton? Atau nah, itu sih. Sedikit yang biasanya sama pinteran. Pinter otak-otak. Nah, nggih. Ini apa sih ya? Lo ya lali nih. Ratu lanceng. Nah, ini ratu lanceng ketika menetas. Nah, ratu, ini sambil dengan delok ya, sambil saya terangkan bahwa ratu itu tidak seperti ratu manusia. Nek ratu itu kan manusia dari nasab, gitu kan? Dari nasab keturunan, jadilah dia seorang ratu atau raja. Nek lanceng atau hewan lanceng atau tawon itu tidak. Jadi dia bisa dipilih secara acak oleh lebah pekerja, kemudian dikasih yang namanya royal jelly, yaitu orang rondo royal, ini royal jelly. Akhirnya dia hidupnya nanti bisa menjadi ratu. Lah itu, ratunya menetas seperti itu. Nanti Pak itu. Itu tadi ada video apa? Nah ini daripada beli-beli. Nah ini kita tawon ding. Ya tahu apa nggih? Ini tak jenengan maksud tak buktekke bahwa pejantan itu begitu kawin mati. Nah ini. Nah ini ratunya didarehkan di sini. Dicancang, ini lebah pekerjanya, lebah pejantannya domoya-oya. Nah ini ketika kawin. Nah itu begitu kawin. Nah ini kok. Langsung mati toh niku toh. Nah inilah yang dinamakan mati husnul khotimah niku wow. Nah ini, kalau kan ngapus, nah ini kan kemaluannya meledak itu tadi. Itu nasi. Nah ini. Nah itu. Ya memang itu. Ini kan meledak ini, pecah kan ini. Nah ini ke, yang putih-putih itu kan kemaluannya akhirnya meledak. Kelaminnya itu meledak.
Nah itulah hebatnya lebah. Siji dileboni pirang-pirang nih Mas. Ya, dalam sekali kawin itu bisa dengan ratusan pejantan atau ratusan brownies. Betul. Jadi berondong ya. Nah itu berondong manis ya. Nah, itu. Karena ya kan rata-rata umurnya kadang sampai 3,5 tahun. Ya kan? Nah, sementara dia kawin kan dengan pejantan otomatis dengan para perjaka. Iya kan? Karena memang hanya sekali kawin langsung Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini susunan telur dengan mestinya pun paham, nggak perlu saya ceritakan. Telur itu ada yang coklat, ada yang kuning. Paham jenengan? Paham ya? Yang kuning ini adalah telur yang siap menetas, kemudian yang coklat ini adalah telur yang muda. Jenengan ketika pindah koloni yang paling perlu diperhatikan telur yang coklat karena biasanya ratu itu semimpen di sini. Semimpen apa ya? Tersimpan. Delik itu loh. Bersembunyi. Nah, bersembunyi di sini. Nah, itu. Nah, ini ada itama seperti ini, jenengan kan bisa membedakan telurnya. Ini tentang ini splitting nanti kita jenengan pun praktek split dereng breeding pemecahan koloni Belum. dereng berarti makin mboten sah praktek ya dereng nanti nggih Oh, praktek. nanti praktek pemecahan koloni. Nah, pemindahan kan gampang ya tapi pemecahan itu jenengan nanti harus praktek ketika di sini. Nah, ini manfaat langsung madu. Ada madu itu jenengan pun ngetos ya, madu itu bersumber dari nektar bunga atau ekstra floral. Paham betul? Madu itu kan cairan, maka ini definisi madu. Makanya ada madu kok tidak bersumber dari dua ini, salah satu dari dua ini, maka itu tidak bisa dikatakan madu yang sebenarnya. Madu itu sumbernya pertama dari nektar bunga atau cairan yang ada di bunga, dihisap, diolah di dalam perut, terus nanti dikeluarkan jadi madu. Makanya Dewi janjane ngombe madu mungkin ngombe uka-ukane hewan ya bukan uka-ukaannya sih. Ya mungkin tempat pencernaan dan tempat pembikinan madu itu mungkin kalau Gusti Allah sudah dibedakan juga nggak tahu ya. Tapi pada dasarnya itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi biar menungsa itu kalah rokewan sebetulnya. Menungsa itu yang dikeluarkan itu pasti elek. Gimana? Betul apa toh sing apik? Wis jenengan wis gawe elek-elekan. Jenengan nate minta telepon. Tai sapi nate nggih mesti nggih. Tai pitik mesti pun nate nggih. Jenengan pripun reaksinya? Kan ya biasa toh. Minta telepon kan ngoten paling nggih gesot-gesot ben 3 ben 4 pun rampung toh. Jajal jenengan minta teleponnya seseorang. Nggih mboten. Wah mesti nek dikiran dengan sikil papat barang mesti nggih mboten. Iya ngene iki sing ra nggon mesti ngoten. Jadi itu bukti bahwa adil itu lebih kotor daripada manusia, adil daripada kewan itu. Nah, itu jadi yen kok dipesan kalih Mbah Yai Lirboyo itu. Jadi jenengan sok nek ning desa jadilah seperti lebah. Karena lebah itu pasti senajan lebah itu dibuang di tempat sampah, yang dicari adalah yang apik. Ya kan? Yang dicari pasti bunga. Hal-hal yang baik yang bisa diserap. Aja dadi laler. Nek laler mbok dikekke ning taman ya sing digoleki barang bosok. Lah itu. Urip ning masyarakat sing goleki iki apike, aja goleki olone. Akhirnya saya terapkan betul. Jadi besok kan kadang wah Mas, aduh nek anak ngene iki angel tenan yo masyarakat ngendi. Lah aku langsung kepikiran, berarti sing angel ora wong iki, ora masyarakat ini iki. Wong iku sing Wong iki berarti sing angel. Karena apa ora mungkin wong akeh kok angel. Kabeh kan ngoten. Cara nang kampung iki nang maling mesti ming siji mbok loro. Ora mungkin kudu saka 10. Gitu kan? Sing liyane mesti ora maling lah. Makanya berarti iki sing angel. Hanya itu tidak saya pakai ketika dalam organisasi. Gampang itu loh dari tadi ngoten. Angkat ajak apik kok langsung angel Mas ngene-ngene berarti langsung rata aja. Karena itu mesti jangan sama, bikin kelompok juga sama. Wah, ternak lancong apa, hasil saimit apa. Jangan aja mandang saimite. Saimit nek ping saimit ping ya. Jadi orang nggih Pak. Dulu kalau dikai 6 sarang itu pikiran saya iki cah siji kok ndek 6. Nek cah 10. Duwe swidak, nek cah 100. Duwe 600. Madu lanceng enggak ada madu, enggak ada nektar, mereka mengambil ekstra floral. Ekstra floral itu cairan yang ada di ketiak daun atau di ujung daun muda. Kayak ini kembang dari akasia mangium kan tidak dari bunganya, tapi dari ketiak daunnya. Wet telo itu juga dari ketiak daunnya. Jadi makanya madu dari pohon telo itu biasanya pahit ya. Nah nanti ngasak gitu, wet telo, wet salam itu biasanya pahit gitu.
Karena saking ketiak Pak, mungkin ketiak jenengan cara lumpuk kayak gitu ya Pak. Pahit mau kecut Pak? Asin. Asin. Asin saking asin itu jadi pahit. Apapun yang resmi saking kayak kata saking mesti jadi pahit. Legi saking legine jadi pahit toh, nggih toh. Nah, kalau niku nate tumbas sego goreng, saking asinnya itu jadi pahit kok. Ora asin ini jadi pahit itu. Nah, terus polen, benar ya polen itu bersumber dari serbuk sari bunga, gitu, dibawa di kaki-kakinya itu. Kemudian ada propolis. Propolis itu sumbernya kalau enggak dari resin atau getah tanaman, juga dari kambium tanaman. Ngetos kambium ya, ini pelajaran IPA mungkin dengan, nah Pak sedikit paham. Kambium itu kan nanti fungsinya adalah untuk mengembalikan sel-sel kulit tanaman kan, bener. Nah, makanya itu ketika dengan ada propolis biasanya berpulau itu ditumbasi sama teman-teman doro balap yang kathah itu. Doro balap itu saya jual propolis mentah itu 150.000 per kilo dan payu. Dengan do payu mboten? Dibuat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ampun dibuat Pak, minimal jenengan kayak keteng pinggir-pinggir malih kan makin dipendeti malih kalih lancenge. Nah itu nanti propolisnya itu kata teman-teman ketika dikonsumsikan ke doro itu atau ke ayam itu nafasnya jadi panjang. Terus nek dia luka, dia cepat sembuh. Kata mereka, saya tuh kok percaya, yang penting bayar. Kan wes urusanmu, mas penting kene selesai kan doang yang nonton. Dia foto mas tak terangnya juga tetap kon bayar. Kamu bayar aneh menurut. Itu manfaat tidak langsung meningkatkan gizi, jelas ya. Karena 1 sendok makan madu lanceng itu konon katanya kandungannya itu sama dengan 1 kilogram daging sapi. Bayangkan Pak. 1 sendok madu lanceng podo dengan 1 kilogram daging sapi. Makanya sesuk nek botol ora usah tuku daging. Tuku madu mayon. Gitu tamune jenengan mungkin aja mangsa ya mangap. Madu wis kono bali. Pakai tuwa sing seneng itu. Loh serius, karena buktinya corona itu kalau di musim corona itu bingung sekali Pak. Yang hati itu makan hati. Yang betul bagi saya itu innalillahi atau alhamdulillah. Bagaimanapun juga yang namanya corona itu musibah dunia kan, global kan, banyak yang terkena dampaknya. Tapi di sisi lain, saya sebagai peternak lancang permintaannya 5 kali lipat itu ajeng pripun jajal. Ajeng innalillahi apa alhamdulillah. Waduh. Kalau itu diceritani Rensa, jadi mbahnya ini mati di tanggal yang sama dia saat lahir, minta sak menit. Kemudian akhirnya minta pendapat. Hanya keluarga saya yang benar piye sikapnya. Harus bersedih karena kematian orang tua atau harus bahagia karena kelahiran seorang putra. Ini dengan dulu. Itu jawabannya untuk saya ngawak. Benar bersedih dan berlipat kali. Sedihnya itu 2 kali lipat. Nah karena apa? Pertama karena kehilangan orang yang sangat dicintai. Yang kedua tambah beban keluarga. Kelahiranmu menjadi beban keluarga. Ciloko ya, orang lahir jadi beban keluarga ringan. Nah itulah cerita lucu-lucu. Terus meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kelestarian alam. Jelas ya, karena tadi fungsi lanceng itu ada sebagai polinator atau sebagai penyerbuk itu. Terus sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nek cara mboten jenengan orang mungkin tekan mriki niki, ya kan? Orang mungkin dengan gelem royo-royo ngenal kula sapa harus si sapa. Ora penting kan ngoten. Nah, nek jenengan akhirnya peternak lanceng akhirnya kan dugi saking Jepara saged dugi mriki untuk belajar bersama. Wadah persaudaraan. Nah, inilah. Saya biar mboten kenal kaya Mas Ahmad itu, tapi karena saya peternak lanceng akhirnya beliau sampai suatu sore ya dengan mriki tidak memiliki royo-royo ya tambah sedulur kula yang sedulurnya teng Jepara kula namung gadah Mas Otikin. Ada di Mayong ya. Di Mayong ya, di daerah Mayong. Salam. Oh, salam. Di Pelem Kerep ya. Pelem Kerep ya. Memang daerah Pelem itu. Enggak ada Oh gitu. Tapi nggak ada Pelemnya. kota itu. Mayong kota itu. Oh itu nyenengke berarti ya. Salam sama titip. Jangan lupa oleh-olehnya. Oh malah bojone kula. Oh jadi bojone kula ya ayo lumayan kok ya kan nanti anu sebule kok. Nah seperti ini kan saya nggak pernah tahu. Nah akhirnya saya kecelakaan. Ini Pak hasilnya Pak sampai sekarang belum sembuh ini 2012 saudara. Hancur Pak kaki saya. Nggak cuman patah itu buatan hancur. Ini melokok Pak, nggak ada dagingnya. Hilang. Telapak kakinya dengan tendengan ini bisa derot jenengan. Istri saya itu alhamdulillah lecet aja enggak. Saya hebatnya istri saya itu. Aku ini mondok 10 tahun pundul sikit tabrakan sikit itu ke.
Lali dungane. Ayo bojoku ora mondok kok tabrak motor kok ora apa-apa kok sing jaduk mah bojoku kleru iki mah. Amalane kleru akhirnya kula ngoten lho. Tak roboh itu mboten enten darah sedikit pun. Istri saya itu tidak ada darah sedikit pun. Nah ketika itu langsung dilarikan ke rumah sakit, saya di RS Magelang, istri di RST. Nah ternyata istri saya itu patah rusuknya 6. Jadi langsung nembus jantung. Nah dia pun tahu jangan rusuk tulang kok nembus jantung. Nah dia pun akhirnya tarik dilar pusat niku to kan bojone kula niku kan debt collector niku. Sing tarik dilar pusat niku pun akhirnya saya di home care 2 tahun dari RS Magelang. Home care itu 2 tahun dan nggak sembuh. Nah akhirnya di 2014 itulah saya karena sudah bosan, saya sudah nggak bisa ngeragati. Saya kalau jangan ngerti omah kula ngenten iki bejo Pak. Riyen niku mburi-mburi ambruk Pak. Serius saya enggak bikin-bikin. Foto-fotonya ada, foto omah kula niku ambruk, Pak Ibu ora iso ngeragati itu masih ada. Nah akhirnya saya di home care 2 tahun, nah karena sudah tidak bisa bayar lagi, saya ngomong saya berhenti untuk di home care. Akhirnya setelah berhenti, dari situlah saya mulai terpikirkan, oh saya kok begitu tolol ya. Saya tololnya tuh mikirnya gini, itu perawat saya itu ngerawat saya setiap kali ngerawat itu buang perban itu hampir setengah bak sampah. Perban itu loh, kasar nih loh kain kasar, itu hampir setengah bak sampah. Kenapa kok aku orang bisnis perban? Karena bisnis perban berarti ini kan keren. Sekali pakai kan itu. Berarti kan bisnis perban kayak bisnis beras. Beras itu kan dia sekali pakai loh. Apa itu 2 kali pakai? Betul enten toh, kocak menditoknya lagi pun lagi toh. Betul di recycle itu betul enten ya toh. Nah, recycle bin itu betul enten. Tapi ya itu tadi akhirnya saya batulan perban. Nah dari batulan perban inilah saya kenal para pakar luka dan diabetes. Ya dari pakar luka inilah saya akhirnya kenal di RST itu namanya Pak Joko Prayitno, beliau tentara. Nah, inilah beliau yang menganjurkan Mas sampean leren obat-obatan dokter. Sampean entek melu dokter entek alas entek omah. Ternyata pertanyaannya ngoten. Nah, beliau kan peternak lebah juga. Ternyata kalau di Eropa, beliau sebagai peternak lebah biasanya diundang kalau wong sugih sing gadah perkebunan atau perkebunan buah atau apa, ketika musim bunga tawone niku kan beto mriku jebret dibayari digaji beto berapa kotak, nanti per kotaknya itu dihitung misalnya berapa $, sampai musim itu buah. Nah nanti terus ketika sudah dibuah dia digaji, madunya kon nggo bali ono pek dhewe Enak aman. di Eropa nek nang dhewe ra mboten wis nek rono nempatke bayar mangke tasih ngecuki lurahe ngecuki premane desa nggih mboten. Wah, itu rabati ya, itu kan mboten. Ada rencana kula kali Kediri niku biasanya nah itu biasanya rencana kula kan nek musim penghujan yang tadi dia kan ternaknya melifera. Nah, mobilnya api mah enggak musim udan mobilnya hilang. Itu dulu masalahnya. Nggih mboten, diakui atau tidak peternak melifera kan sering harus ketika enggak ada pakan itu kan harus dipakani atau disuplai ya, bukan untuk dipanen tapi untuk mempertahankan koloni kan nonton harusnya. Nah itu dia. Terus pun Mas dan dia ya biasa saja seperti dia menceritakan ke saya sampai ketawa-ketawa. Kesini beliaunya itu kesini sama anaknya 1, istrinya 3. Orang biasa jadi astagfirullahaladzim tak tiru kok. Bojone kula langsung ngacungi petol. Nah itu. Ini seperti ini Pak, ini salah satu contoh yang ada di Brazil itu ketika kayu dibelah, ini ada susahnya, sarangnya itu ya, sarangnya lanceng, ini telurnya Pak, ini sanes stupa Pak, dikira namanya saya di Borobudur, ini sanes stupa Pak, sanes arupa datu di sanes. Nah ini ada bibrit, ada madu, ada propolis, ini kan campur ini ya, nah ini enggak usah. Nah ini jenis-jenis lancengnya, ada Geniotrigona, ada Heterotrigona, ada Homotrigona, ada Lepidotrigona. Ini lanceng yang paling ramah itu ini di golongan Lepidotrigona. Ini paling ramah. Cirinya itu Lepidotrigona pokoknya lancengnya itu gitoknya. Punggungnya. Punggung ya. Gitok itu punggung. Bener Pak Aris? Duh. Nah, ini ada biasanya ada blaretnya kuning ini. Itu golongan Lepidotrigona ini paling ramah sekali. Buat jenengan bongkar sarangnya saja dia nggak akan ngamuk. Dipatoli nggak akan ngamuk. Cuma dia punya kebiasaan buruk Pak. Seneng nyolong. Serius, seneng nyolong. Nyolong neng kandange kon
Kancane nyolongi propolis sing ngoten. Dadi bangunane niku digawa dekne wegah golek nggon sing wis ana go bali ge bangun nggon dhewe. Napi isinan nek didelok ngoten dekne itu mundur mlebu ning sarang ngoten. Wonten niku serius, anggere delok wonten mlebu wonten isinan. Makane jenengan ana tamu kok mesti monggo hati-hati. Hati-hati sampeyan kula nek wonten tamu kok bedigasan kula seneng. Wes ora coba nyolong nek kira-kira ramah. Monggo dipun kersakaken pun sampun. Kula ningker sithik ning pawon mate mriki entek wedane. Wah niku repot. Tamu dalam kucing iki. Niki langsungnya Lepidotrijona. Itu karakternya salah satu pernah punya, Pak. Dan madunya itu memang unik, cita rasanya itu unik waktu itu. Itu juga punah diserang sama Lepisek. Nah, ada Lopotrigona canifrons. Nah ini terkenal sebagai lanceng genting. Ini lanceng memang yang paling ganas. Ini termasuk sebetulnya sangat produktif sama saking dikon itu tak jak teng ladang ring kira-kira kok tuku madu niku lho. Nah tekan mriki kan akhirnya tetap tuku madu. Kula pikirnya satu, saya mungkin oleh jengkel ruangnya tak terang-terang gatekke. Ini kan ra kena jengkel ro duite. Kan nah itulah prinsip saya gitu. Saya boleh membenci siapapun tapi saya nggak pernah membenci uangnya gitu. Nah, ini kan prinsip bisnis sama tadi itu ya Pak. Nah itu, ada itu ya, ada kemudian tadi nggak ada madu, nggak ada nektar, mereka mengambil ekstra. Ya itu memang. Dan beriki kayak Pak, desa itu jenenge pelem sengir. Serius, ya Pak, ini ngertos, pelem sengir. Ini nggih mboten enten wite pelem, mboten penghasil pelem ya mboten. Nah itulah hebatnya menungso niku yang jenenge tanpa ini madu. Nah ini namun contoh-contoh madu saja. Ini gradasi warna madu akan bisa berubah-ubah seperti ini. Banyak macam, makanya jenengan saya selalu yakin. Nah jenengan sebagai peternak lanceng yang jujur, ketika ada pembeli dan minta lagi madu yang sama dengan yang kemarin, jenengan mesti raiso. Sakit buatan jenengan. Bingung. Mesti bingung kok, nggih buatan. Kalau makanya selalu mengedukasi. Saya tuh ketika ini tak kasih trik ya. Jangan pernah ketika nanti ternak madu lanceng, jangan pernah mencari pembeli. Itu bodoh sekali jenengan. Tapi carilah pelanggan. Golek pembeli itu gampang, tapi yang penting golek pelanggan. Nah, salah satunya saya itu nggak pernah buka toko, Pak. Jangan golek toko gubuk lanceng nggak akan pernah ada. Saya nggak akan pernah buka toko. Saya ingin orang itu datang kemari. Makanya dengar itu tak cobai sampel-sampel madu. Karena apa? Saya nggak ingin orang sekedar datang ke sini ngasih uang pulang bawa madu. Itu namanya pembodohan publik. Karena apa? Madu lanceng itu tanpa harus beli pun sebetulnya nek jenengan wong desa itu iso ternak sendiri. Duit 400.000 daripada dikasihkan saya, mending nyangoni sekolah anaknya kan gitu. Makanya tak takoni, jenengan kok ajeng madu lanceng. Jenengan pun ngertos kok dereng lanceng itu napa? Lah dereng ngertos kok lanceng penting kok ajeng bahas madu lanceng. Nek dereng ngertos lanceng ya monggo tak jak riyen pakai ladang, Pak. Jadi kok tak ceritani lanceng itu seperti ini. Dan alhamdulillah Pak, yang seyogianya jenengan tuku setengah liter biasanya tuku 1 liter, Pak. Karena merasa itu tadi mendapatkan ilmu, orang bisa sekedar wah itu enggak. Makanya saya enggak pernah buka toko. Saya enggak memang sengaja. Enak nyari toko di Kolong enggak akan ada. Insya Allah enggak ada. Ya, makanya dengan seperti itu saya akhirnya mendapatkan pelanggan. Dan pelanggan saya itu pelanggan yang sudah apa nggih? Royal. Nggih terlalu loyal gitu. Karena yang orang Sumatera, orang Kalimantan itu kan sebetulnya nek beli madu ke saya kan aneh. Wong saya di sana itu gudangnya madu. Dan saya sering kirim madu lanceng itu ke Lampung. Itu kan konyol. Nah itu yang kita khawatirkan. Lalu saya memang jualnya udah kapsulan. Ben mudah terben paluh payu. Nek jual kiloan kan enggak berapa harganya nggih wonten. Nah itu. Ya, seringkali saya lebih agak sithik tapi nilai jualnya lebih mahal, lebih tinggi ya itu. Dah, ini jenis pakan ya jelas. Sebetulnya kata kuncinya jenengan ajeng ternak opo-opo itu yang penting adalah pakan. Jenengan ajeng ternak sapi bodoh nek tuku sapi. Nggih wonten, kudune tuku napa? Tegal, gimana? Tumbas lahan, tanduri odot, tanduri apa? Sapine gadoh apa-apa. Oke lah 1 tahun 2 tahun jenengan gadoh. Tapi setahun selanjutnya jenengan kan wis ora tuku sapi, tapi pakannya tercukupi. Punya lanceng 10, tapi pakan tercukupi, mungkin jenengan akan bisa mengalahkan yang punya 100, tapi pakan tidak. Nah, Pak Partono mesti apal ketika hanya ternak teng desa ngeten iki. Ngumpul Pak, 400 sarang itu teng yo mriki apa Pak? Muter Pak. Setahun enggak ada hasilnya sama sekali. Serius,
Pak Sigit tahu betul itu. Pak templek-templekkan itu. Pak templek-templekkan. Apa itu? Ya kita tempelkan itu, kasih anjapan-anjapan nonton itu. Nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi ketika saya kasih teladan satu ladang 100, alhamdulillah sekarang ada hasilnya dan lebih cepat. Pun mungkin itu saja sebagai pengantarnya. Nanti ini sumber pakan bisa langsung diladang saja ya. Intinya sumber pakan dengan harus mempelajari bahwa iklim di Indonesia itu ada dua, musim penghujan dan musim kemarau. Maka dengan harus mempelajari tanaman-tanaman yang sekiranya nanti di musim penghujan itu kira-kira lanceng itu ketika pagi hari mau hinggap ke situ. Karena apa? Karena di Indonesia rata-rata hujan kan setelah zuhur, kan ngoten. Maka dengan harus belajar tanaman pakan yang sekiranya bisa berbunga syukur sepanjang musim dan disukai lanceng ketika pagi hari. Contohnya apa? Kembang matahari. Terus niko, napa niko bayam sing godhonge ombo, tangganya merah. Aja sing ijo, nek sing ijo tidak suka. Nah, kula nyok pelajari ngoten, Pak. Kadang makanya kula kadang gogok yang iso kuwi namatin lancenge ora iso wong mentir ngoten niku, tapi enggak masalah. Karena demi ilmu kan ngoten. Pun, itu pengantar saya. Ini jam pinten? Setengah 12. Nah, setengah 12. Setengah jam untuk tangan jawab cukup betul. Anak saya ditangketnya betul. Wah, monggo. Mungkin ini setengah jam saya manfaatkan untuk tanya jawab saja dan dengan maksimal karena dengan jadwal random acara itu cuma sampai jam 2. Gitu loh. Nek cara gelem nginep tak critakake sing luwih dawa malih. Maka dengan lebih baik tanya sehingga apa yang tidak saya paparkan bisa saya lengkapkan. Monggo. Silakan. Monggo. Kali dikesake. Pak, monggo. Terima kasih atas waktunya yang Ji. diberikan pada saya. Saya mau bertanya, Pak, dalam satu apa itu box atau kotak? Dalam satu kotak itu kan kadang-kadang ada dua ratu atau calon ratu ya. Itu misalkan ditangkarkan dipindah ke box lain, itu caranya bagaimana? Apa dia mencari sendiri ataukah untuk mempercepat itu dipindahkan begitu? Terima kasih. Satu pertanyaan, yang lainnya 3. Satu termin 3 pertanyaan. Monggo. Oh iya, Pak. Dari antara koloni dan koloni itu, Pak, maksimal yang paling bagus itu Berapa meter gitu? Dari antar kotak. Nggih. Satu lagi? Ya, ini monggo. Kadang satu koloni dan koloni yang lain berdekatan, itu ada yang istilahnya perang ya Pak. Ya, perang. Untuk mengatasi hal itu bagaimana? Terima kasih. Dengan Ukraina atau Rusia? Ngomongnya perang kan. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya, menarik tadi bahwa dalam satu koloni ini biasanya itu umumnya hanya satu ratu. Terus kalau toh ada 2 ratu bagaimana? Pertanyaan itu sebetulnya sudah dijawab oleh Lanceng yang pertama, dijawab oleh Lanceng. Jadi tadi ya, gua menceritakan belum saya ceritakan secara komplit. Kadang gua butuh es teh, Pak. Gini maksudnya. Kadang begini, jangan tadi saya menceritakan bahwa terkadang dalam sarang itu tiba-tiba mubal-mubal lancengnya. Iya betul. Mubal-mubal itu namanya swarming. Swarming. Nah, swarming itu apa? Ini proses alamiah. Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena ada ratu baru yang menetas dan akan dilarikan oleh pengikut setianya. Nah, jadi ketika ratu baru ini kok menetas, kemudian buatan konangan oleh pengikut setianya, biasanya mereka akan dilarikan secara otomatis oleh pengikut setianya ini. Maka ini kesempatan jenengan untuk menempatkan yang namanya trap atau jebakan. Jadi jawaban yang pertama itu ketika ada ratu baru yang menetas, itu bisa jadi dia akan secara alamiah membentuk koloni yang lain dengan mengikuti petunjuk daripada pengikut-pengikut setia. Mereka akan terbang bersama. Jadi langsung kan ratu kan bisa terbang juga kan, bener. Oh nanti jangan ngetos ratu terbang. Nah kan, itu ratu terbang, itu yang pertama ya Pak. Terus kemudian apakah juga bisa dibidani? Bisa Pak, dibidani. Kita dibidani tuh berarti kita dari bidan. Nah, itu bisa.
itu ketika nanti misalnya setelah menetas atau bahkan sebelum menetas, jenengan melakukan splitting atau pemecahan koloni, breeding. Nah, karena apa? Karena breeding itu bisa memanfaatkan telur calon ratu atau ratu baru yang baru menetas. Itu biasanya ngoten. Nek kula biasanya melakukan breeding itu umumnya adalah memanfaatkan telur calon ratu. Tapi ketika sudah ada ratu, mending ratunya dipisah jadi dua, ya kan? Ini koloni lain, ini koloni yang lainnya. Yang penting jangan ampun keliru, nanti ketika melakukan splitting, kotak yang lama ini, kotak asalnya ini yang dipindahkan, terus yang ditempatkan di tempat semulanya ini kotak yang baru. Nah ini yang kata kunci yang kadang belum dimengerti, malah bermecah tetap Jerno, nanti selamanya ila yaumil kiamah akan balik ke kandang yang utama. Karena apa? Karena zat feromonnya itu masih tercium, sehingga mereka tetap akan kembali ke situ. Saya kembali ke breeding tadi, ke swarming tadi ya, ketika lanceng mubal-mubal itu. Nah, selain karena ada ratu yang sedang dilarikan, swarming itu ternyata kadang ada kalanya karena itu lebah-lebah calon pekerja sedang belajar terbang. Lanceng itu kan hidupnya gelap. Mereka kan hidup dalam kegelapan, darkness ya, dalam kegelapan, sehingga mereka kan tidak mungkin bisa langsung serta-merta keluar sarang dengan menabrak terang benderang, kan nggak mungkin. Nah, sehingga mereka masih silau. Akhirnya mereka belajar terbang. Tandanya itu nanti biasanya ketika akan hinggap di pintu keluar masuknya itu, di helipadnya itu masih belum lancar. Mencok lainnya udah mencok rono, mencok ini, mencok. Nah ini berarti itu adalah lebah-lebah pekerja yang baru belajar terbang. Ada kalanya karena diusir, karena lanceng kok mabal-mubal karena ada pengusiran pejantan tadi. Karena pejantan terlalu banyak sehingga terjadi pengusiran. Tandanya biasanya banyak lebah yang nempel. Itu tadi yang saya katakan. Bali rindu, Bali pak. Aduh, ya itu. Terus ada kalanya swarming seperti itu karena diserang kelompok lain. Ini jadi jawaban yang masih tadi ya. Nah, jadi karena suatu hal akhirnya lanceng itu tiba-tiba mubal. Nah, jenengan ketika mubal benar ditunggoni. Nah, ketika ditunggoni ternyata banyak yang jatuh dan mati. Nah, itu artinya sedang terjadi invasi dari kelompok lain. Jadi sedang diserang oleh kelompok lain. Terutama ketika ada Itama dan Laivisek. Itu pasti Laivisek akan menginvasi kelompok Itama. Itama itu lancengnya itu gede-gede, Pak. Sak laler-laler liko. Ning kapan kira diserang Itama, diserang Itama itu lancengnya gede-gede. Ning kapan kira diserang Laivisek mesti rampung. Mesti menang Laivisek. Laivisek itu lanceng cilik-cilik ini loh. Wah, ini premane lanceng. Itu memang premane lanceng. Si lanceng seberapapun ketika diserang dia selesai urusan. Itu lanceng. Bahkan dia dengan biroi itu koloninya banyak sekali dan koloninya dia tubuhnya juga kecil-kecil sama-sama Laivisek. Tapi sifat maju tak gentarnya itu menang Laivisek sehingga biroi itu juga bisa hancur. Nah, terus bagaimana untuk mengatasinya ketika terjadi pertempuran? Boten saged, Pak. Jangan orang sakit kalau dari wasit petinju, kan kok betul sakit. Wah, makanya orang kekepan, misalnya nonton, orang iso, nggak bisa. Dia semprot nggak bisa. Semprot juga malah mati kedua belah pihak. Ini nonton, wajib dobong, mati kafe. Aja mereka belajar, bayangin jangan. Nggak bisa. Jadi ketika itu dia kalau tanya itu juga sama Profesor Abu Hasan Jalil, biarkan, karena itu bagaimanapun seleksi alam, biarkan saja. Nanti toh yang kuat yang akan mendominasi. Jadi biarkan, ketika yang kuat yang mendominasi kan toh juga akan mendapat keuntungan jenengan. Berarti itu justru lanceng yang produktif. Nah gitu. Jenengan ngertos ciri khas lanceng yang produktif dan enggak? Ngertos kok dereng? Dereng. Tolong ditambah amplop ini penting. Oke. Betul ya ini. Nah ini. Jadi ciri khas lanceng yang produktif itu gampang, Pak. Pokoknya pot madunya itu biasanya bening, tidak kusam. Kan kadang mesti nek antar sing nate ternak yang pintar ini. Semuanya pun peternak. Sebagian besar. Sebagian besar, gitu. Yang pakai baju ini peternak. Peternak semua. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau pakai baju semua loh ini.
seragam. Seragam itu Coba jenengan ematkan, ya ematkan. Perhatikan. Perhatikan atau amati ya, diamati. Saya yakin di antara lanceng-lanceng jenengan itu nanti ada pot madunya yang bening atau bersih, rata-rata bersih, dan ada yang pot madunya itu kusam, bahkan ada kayak semacam sisa-sisa propolis yang menempel di pot madunya. Nah itu biasanya tidak produktif. Jenengan kok nanti beli lanceng kok dikasih yang kayak gitu, berarti jenengan gapusi diwehi sing boten produktif. Berarti jenengan sing produktif. Cara satu tips dari koloni yang produktif, jangan lihat saja pot madunya sing kincling. Nah cara kula ngarani kincling. Kinyis. Ya, sing mengkilap niku napa? Yang konyos. Ya, yang mengkilap itu. Itu kan pernah punya kan, nggih. Nah, itu berarti produktif. Yang tidak seperti itu tidak produktif. Artinya jangan diperbanyak lagi yang itu. Yang diperbanyak yang produktif. Nah, itu salah satu tips dalam mencari koloni yang produktif. Jadi Bapak itu terjawab ya Pak? Ya ini yang saya tadi agak ketinggalan karena saya konsentrasinya agak Saya Pak sama ya, konsentrasinya. pemindahannya itu loh Pak, yang lama atau yang istilahnya Kotak baru. ya yang kepunan baru itu yang saat diambil itu ratunya yang lama atau yang baru menetas itu. Oh, yang dipindahkan. Terserah kalau itu Pak. Ramane jenengan. Oh gitu. Yang paling penting yang dipindahkan kotaknya itu adalah kotak Yang yang lama. Ini kata kuncinya untuk keberhasilan dalam penyebritan. Ratunya itu loh. Oke, sama nek ratunya sama. Baik nanti ratunya atau telurnya yang mau dikasihkan ke kotak baru atau kotak Oh, itu. lamanya, monggo aja ratunya atau telurnya atau ratu barunya atau ratu lamanya, monggo. Tapi jelas yang dipindahkan adalah kotak Lama. lamanya. Nanti praktek dengan nyeblit. Ada yang pernah ngelatih nyeblit? Pernah? Itu buat malah berhasil. Berhasil, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Mungkin yang buatan berhasil kalau kami hitungannya. Ada pawang udan mau ya Allah mah hawil alaina wal alaina ngerti. Nah, masih lo tanggal itu nama? Jarak, jarak itu janjanya. Sebetulnya itu tidak masalah mungkin pulau niku Pak mbiyen niku tak toto kan biyen ngen kula kados kotak amal menika. Kotak biasa ngoten maksudnya nggih. Sebelum kula ngerti pengalaman akhirnya kula ganti tingkat seperti itu, susun seperti itu sama. Saya biyen kotak kayak kotak amal seperti itu semuanya. Tak toto, tak penganjapan itu yaitu tadi 200, 100 jadi satu Pak. Dan tidak masalah, tidak mungkin salah kamar. Tidak mungkin. Yang jadi masalah adalah ketika nanti panen. Ya kan? Nah ketika nanti panen otomatis kan jenengan buka koloni yang mau dipanen. Nah akhirnya ini akan terjadi chaos ketika terlalu dekat. Makanya yang kula selain untuk estetika, untuk keindahan dan untuk memang lebih kenyamanan karena banyak pengunjung, saya itu tak cagai 2 meter di lahan. Di lahannya itu idealnya saya pakainya 2 meter Pak. Sebetulnya itu tadi, sebetulnya jenengan nggak punya lahan lebar, mau 1 meter pun tidak masalah, asal nanti ketika jenengan manen cukup berhati-hati, karena nanti ketika terlalu dekat akan terjadi chaos karena dibuka itu tadi. Dengan pola 2 meter Pak. Makanya jenengan lihat di ladang saya, monggo ajeng lahan, saya pun dimauan insya Allah jaraknya sama seperti itu, 2 meter semuanya. Dan dalam satu pekarangan jangan lebih dari 125 kotak. Dan pola rata-rata 100 Pak. Rata-rata 100 karena percuma terlalu banyak koloni sementara sumber pakannya tidak melimpah, tidak mencukupi. Maka terjawab berpuas saya bisa memuaskan Anda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Oh. untuk pengolahan propolis. Oh ya. Tapi kan kalau di situ tingkat. Yeah. Sedangkan di sana kita seperti ini Pak, layar. Oke, kayak kota amal ya. Iya, artinya begini. Oke. Saya tidak membicarakan idealnya, saya berbicara pengalaman saja. Nah, karena kalau ideal dan tidaknya itu biasanya fleksibel sekali, tinggal jenengan kenyamanannya bagaimana. Kotaknya itu ketika jenengan pakai kotak amal kotak biasa selonjor saja atau satu batang saja, itu punya kelebihan. Kelebihannya mirip. Gimana? Uang itu kan kata penting dalam hal bisnis, mirip kan gitu, ekonomikal ya. Nah, cuman punya kelemahan yang sangat vital.
diakui atau tidak, ketika panen biasanya banyak telur yang rusak. Gimana? Karena madu dan telur jadi satu. Gimana? Nah, inilah kelemahan daripada kotak biasa. Nah, itu karena kotak itu akan telur dan madu akan menjadi satu, sehingga banyak nanti telur yang rusak. Telur pula yang ngendok nih. Oke lah, jangan mengatakan ngendok nih. Tapi bagi kita sebagai seorang peternak kan sekarang membayangkan bahwa lanceng itu adalah ATM hidup kita. Itu kan tuyul-tuyul kita yang bisa terbang. Makanya kalau ini buselir boyo itu gunung menangkai itu. Sampai ini nangkai boyo ke 10 tahun berang, kok santrine hewan kok ya iso nabur kabeh ya Mas. Wah ya. Lah kok saged ya niku wong diacung ke lanceng niku ora ajar niku. Ya ora apa-apa lah yo film ya bruke ngono ya ini. Tapi ya betul juga saya dikatain sebenarnya aja kayak Barseso. Ngertos ceritane Barseso. Barseso niku kan somapur santrine nggih 10.000. Jatuh somapur nek mujadahan itu wah itu ya itu kan langit apa teng awan-awan ya tapi kan akhirnya kan ya. Lah inilah dia. Saya waktu itu pengolahan propolis Pak. Sempat saya itu ketika Pak Gubernur datang ke sini, beliau itu kan menawarkan bantuan salah satunya ya. Beliau tidak memberikan tentang propolis tidak, tapi saya malah justru diundang sama namanya Dr. Mahani. Beliau itu dari IPB. Nah sekarang masih ngajar di sana. Beliau dosen. Ya kan kalau mau melihat situs beliau atau peternakan beliau namanya Urban Bitowo. Urban BEE Teu Peu. Nah, Towo, oke. Ini bahasa Jawa Baratnya lanceng itu kan Towo. Urban Bitowo. Coba jangan cari. Itu pengelolanya namanya Dr. Mahan. Saya tuh diundang ke sana, Pak. Diundang ke sana, kenalkan dengan teman-teman, terus diberitahu tentang pengolahan propolis, Pak. Saya diajari betul mulai nol betul sampai menjadi propolis yang siap untuk konsumsi. Saya diajari, wes seharian penuh, mulai pagi sampai sore. Akhirnya saya ketika itu ditanya, Ribon Mas Aris, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saya nggak ingin ngolah, Pak. Biarkan propolis saya jual mentah. Karena apa? Modalnya gitu kuala itu mesak miliar, Pak. Kalau akhirnya tidak jadi. Karena itu tadi, pertama dengan kudu iso misal minimal itu kan ilmu kimia dan biologi. Karena di beliau menceritakan mukotimahnya, di propolis mentah itu nanti ada zat yang baik dan ada zat tidak baik. Itu nanti. Yang kedua zat baik dan tidak baik sudah kita pisahkan. Dari zat yang baik itu ada zat baik yang bisa diolah oleh tubuh dan ada yang tidak bisa diolah oleh tubuh. Jadi untuk apa? Ketika zat baik pun masuk ke dalam tubuh dan tubuh tidak bisa mencerna kan percuma. Toh akan dikeluarkan menjadi feses atau urin kan gitu. Nah makanya itu yang diambil cuma zat yang baik saja. Terus setelah zat yang baik itu nanti saring bisa kita ambil semuanya, hati-hati untuk bisa mengolah agar menjadi antioksidan. Dan ini jelas butuh yang namanya minimal itu apoteker. Kan yang ngerti ngoten-ngoten iki kan wong apoteker. Lah kula lek mbayang kelek ambayari wong kuwi piye kan ngoten. Nah, wis lah ras itu akhirnya saya jual mentah. Jadi intinya saya belum bisa mengolah propolis dan saya tidak malu mengatakan tidak bisa itu pricing. Betul apa-apa. Yang benar ya Pak, saya belum bisa memberikan informasi untuk tata cara pengolahan propolis. Mungkin jenengan nanti bisa cari referensi lain. Salah satunya ke Dr. Mahani itu atau ke Profesor Sahlan dari Universitas Indonesia atau Dr. Rika dari ITB. Banyak Pak kalau mau belajar. Saya kenal oke. Pengolahan propolis yang mentah itu gimana Pak? Biasanya itu jamur gitu. Ini kan jualnya mentah. Mentah, betul. Antisipasi jamur. Tapi kita merasakan kadang ada lajeng itu ngapot itu penak. Nah ini ya. Ini namanya pengolahan pasca panen. Ini yang kadang saya seringkali mengkritik ke teman-teman peternak yang lain yang belum bisa profesional. Begini Pak. Pertama panen itu pertama jangan harus pakai pengaman diri dan pengaman tangan, handscoon, putung agem. Nah panen agem handscoon sebenarnya. Nah masih belum wajib pakai handscoon, wajib. Karena apa? Jadi panen kadang ya mbak itu baru ngemek
kae nggih mboten. Padahal berutune kakak gatel ya karo ukur-ukur. Kok ge manen apa meneh ge meres alhamdulillah tambah vitamin kan mboten. Nah itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kedua, ini karena nanti akan arahannya kepada jamurnya ini tadi, jamur propolis itu tadi ya. Kedua, men kula niku Pak, bayari wong dhewe untuk bar panen itu nyuti lancengnya Pak. Sedikit itu ngerti itu. Jadi bar dipanen itu seorang kok kaya jenengan langsung alhamdulillah panen okah tenan layar terus peres ndak Pak. Kadang resik itu seminggu ya. Nyuti lancengnya itu, wah kapan matanya senang tengah kabeh ngoten iki Pak. Nah tenan kok, jajal jenengan sak blok nanti niku sekali panen sak blok nanti niku to. Nyuci Pak esuk kan teko matane teko nang tengah kabeh sak omong sing ngoten iki. Niku lakon kok. Kula betul anu niku, napa cutek untu niku lho. Nggih kula betul cutek untu niku. Serius saya tidak guyon. Untuk itu saya ketat betul. Makanya jenengan cara nyetori madu lanceng teng kebuk lanceng sanggup enggak dicuci dulu sebelum diperes. Nek rasa sanggup rasuti bubuk lanceng menerima. Karena apa? Biasanya madunya ketika langsung panen langsung diperes rodol anu. Nek jenengan mengamati cita rasa madunya akan beda antara yang diresiki dan yang tidak. Nah, ben boten berjamur salah satunya itu tadi lancengnya, karena jenis lanceng itu kan pasti ada dharmanya. Ketika keplotot kan ya itu bisa menimbulkan bakteri dan jamur kan nonton. Nah itu jadi panu. Nah jadi apa panu apa nih? Jamur itu tadi, jadi jamur itu tadi. Nek sebetulnya ketika pun diresiki itu gampang sekali caranya. Tinggal masukkan ke kulkas, tidak mungkin berjamur. Dengan catatan tadi loh, geng. Pun dicuci dulu lancenge. Njenengan cok cuci mboten? Ayo, niki ngaku mawon. Lah, ayo, ini pentingnya. Akhirnya sampai ke sini ini penting. jangan mentang-mentang sing tuku ora ngerti, jangan. Kita yang namanya konsumen kan punya hak konsumen. Ya kita lindungilah hak konsumen itu. Berikan yang terbaik. Mereka memberikan uangnya tulus, kita juga harus memberikan sesuatu yang terbaik. Dan itu ketika pulang itu gak ada pelanggan Cina, itu yang punya toko bayi Asia. Ngerti proses itu Pak, sampai detik ini itu langganan tenang Pak. Bahkan asunya sekarang mungkin madu lanceng. Asu Pak. Dan ini gak ada husky, golden retriever. Kalau ini nggak ngerti, emang kok orang Islam mau ngerti asu nanti nih kalau seneng dulu asu nih janjane. Buat cara orang najis, orang tidak haram, kalau itu nemu. Tenang, kalau seneng tenang asu. Kalau bulan Tenggar kan kalau pernah diundang Universitas Udayana ke sana. Pak Kiron itu presentasi tentang lanceng karena saya nyetori ke sana untuk dibikin sabun madu. Mereka itu nggak akan pernah mau mengambil selain dari bubuk lanceng. Gawe sabun madu dan facial madu itu mereka hanya dari sini saja madunya. Dan bentar kesana sama Mas Faris itu. Pak dulu kan preven masuk mingkot dolan Pak, gratis tolong dino konsen akhirnya Bali loh. Tapi apa gratis tuh kecewa itu pokoknya nomor raisen sampai yang jajan. Nah gitu, akhirnya wes Bali lah, wes Bali bubar Bali saya. Nah itu ternyata mereka itu ya itu. Saya diajak Mas, ini kita sekarang mau perjalanan ke Kintamani. Anda ketika Kintamani mau melihat apa pertama kali? Anjing kata saya gitu. Iya toh Mas Amin itu saya dengan petisan pengen delok asu. Ya, kan saya tahu bahwa di Kintamani itu ada ras anjing yang mirip sama Siberian Husky tapi kecil. Nah saya penasaran. Nah, sama kok pengalaman yang itu? Iya makanya ayo. Nah itu saya diajak ke wong kampung yang masih punya ras anjing Kintamani asli. Ya kok seneng. Lucu tenan Pak nih, corok orang najis kalau tuku tenan. Enggak ya najis gitu. Ini malaikat ranya dak barang itu kan repot dah. Ayo kasih tuh. Pun lanjut pertanyaan. Ya, Pak. Ya. Pak, gimana caranya mengambil lanceng ya di pondasi rumah? Di pondasi rumah, nggih. Paling gampang tuku omahe Mas. Paling gampang, Mas. Sampai lancengnya tak tuku omahe. Nah, gitu. Oh, tak lancengnya. Ah, itu. Standar nasional ini seperti apa? Standarnya. Itu saja. Sama ini, sama ideal stok itu ketebalan berapa? Ya. Ketebalan kotaknya ya. Siap. Yang pertama itu tadi tentang yang berada di pondasi. Yang berada di pondasi itu bisa dengan sistem pencangkokan itu Pak. Pernah cangkok. Sukses betul. Sukses. Banyak yang gagal. Maksudnya ada yang
berhasil tapi kebanyakan Nggih. Pencakokannya. Nyangkoke beto selang napa beto selang. beto nah, sekarang jenengan pun beto selang pun jajal. Sakniki beto bathok, Pak. Beto bathok. Bathok. Nggih. Gimana Pak? Nah, bathok. Ngertos bathok kan jenengan Nggih, tempur ngertos. lapan itu. Nggih. Nah, itu nanti kan misalnya teng fondasi. Nah, fondasi itu kan ada pintu keluar masuknya nih. Nggih. Jenengan tutup beto bathok niku. Kelak. Nah, bar tutup wonten niku pados bensin Pak dobong. Mboten Pak, mboten repot sampeyan. Jalan kan tenan. Oh, keplaki jenengan. Mantep di nggih, mantep di niku toh, kan bathoknya itu kan biasanya ada mata 3. Ya, nah salah satu matanya itu dibolong untuk menjadi pintu keluar masuk. Nah, bathoknya itu nanti terus bed nempel dengan kelaikan dengan apa namanya? Semen. Betul semen saja biar tidak ada bocoran keluarnya. Nah, coba pakai bathok. Biasanya gelem Pak pakai bathok. Karena saya pernah menemukan lancang itu ya kerasa tenan teng lopo garing itu. Itu ya kerasa. Coba pakai bathok ya. Jangan kan pakai selang. Sehingga ketika pakai selang itu ya memang terlalu banyak perjalanan mereka. Bahkan kadang kalau selangnya transparan, akhirnya mau tidak mau dia tetap mencari bocoran kan maka. Itu guys, coba pakai bathok. Ini banyak dipraktekkan di teman-teman Bangladesh dan India yang banyak mempraktekkan pakai bathok itu Pak. Sekarang dengan yang Indonesia Jeporo dipraktekkan. Oke ya. Kali ampun supaya dungane Pak. Mangke kula teh niku urusane Pak. Repot nonton dulu. Banyak kan yang gini. Iya. Biasanya itu keranjang sudah masuk, Iya. terus tapi di situ nggak bersarang, terus cuma keluar terus. Hanya menjadi laluan saja. Dilewatan. Oke. Nah, itu karena memang pertama mungkin rancangnya itu komunitas mereka itu tidak besar. Sementara rongga yang ada di dalamnya itu masih besar sehingga masih muat, dia tidak akan pernah pergi. Dan apalagi tidak ada ratu baru tadi. Sehingga mereka potensi untuk keluar itu tidak mau. Mudah biasanya. Itu biasa coba dipakai bathok nggih. Nah, jangan pakai tempurung kelapa. Nah, terus standar madu di Gubuk Lancang itu seperti apa? Kalau standar madunya ya pokoknya jangan pernah diolah apapun. Jangan pernah, paham ya? Kadang kan ada yang manen madu dengan cara dipanasi. Nah, tawon itu loh, ya betul. Dipanasi terus mencair terus jadi tadai ya. Kalau di Gubuk Lancang enggak. Pokoknya apa yang ada dari sarang sudah, itu saja. Yang penting higienis. Kadar air tidak masuk Pak. Kadar air saya tidak mempertimbangkan. Mau meskipun kadar airnya mau 30% itu urusan. Yang penting itu tadi. Kalau dari sarang sudah prosesnya higienis. Itu beres. Kadar airnya saya tidak pernah mempertimbangkan karena saya kan istilahnya kadar airnya itu nanti lama-kelamaan juga akan turun sendiri. Itu. Terus tentang kotak setup itu sebetulnya semakin tebal semakin baik, tapi minimal 2 cm. Minimal, ya. Jadi jenengan biasanya tugas belabak atau tugas papan, ya. Nah itu kan ketebalannya pun standar 2 cm. Nah itu pakai itu saja. Terus panjang lebarnya kalau saya itu pakainya itu 18, terus miringnya itu 12 cm. Biasanya di penggergajian kan ada papan 20 cm dan 12 cm. Biasanya saya beli belabak misalnya 3 juta, yang 2 juta lebar, yang 1 juta kecil. Bentar. Oke, mereka bujone kula wis minta mikirnya. Nah, bujone kula niku barokah madu. Ceritane nggih. Jadi saat wong wedok iki terutama, biyen bujone dari dulu. Nah, waktu ketika rabi kali kula niku lah dontoke niku 4 tahun. Panunya ini ana apa panun. Polo itu banyak. Jerawatnya itu banyak. Jadi kalau sujud itu buatan batu sing saja. Sepule Pak. Nah, tetapi baru kali sering di betul itu oleh Madu Lancang. Dan jangan kan pun tidak ada nih negara yang jangan dan auto glowing. Oh glowing, awal betul MS glow bisa kasus malah jangan. Katanya di rumah betul Madu Lancang diolesi. Saya kakung buatan gitu, makanya nek saya kakung ngagem tolong tumbas jilbab sekalian. Nah jadi dioleskan, makanya dibiarkan sekitar 1/4 jam. Makanya teng certil rasanya. Saya belajar itu teng certil itu apa gitu? Nah itu enak itu, makanya ketika dibilas pakai air hangat tuh rasanya kados rawon. Kados rawon. Ayo ngono rawon. Tapi enak serius.
Jenengan bedakan antara menggunakan masker apa kimia dengan madu. Beda sekali nanti. Untuk gada-gada pakai garwane cobi di itu. Tanpa tambahan, cuma madu aja. Madu aja biarkan sekitar 15 menit di kalian kegiatan atau apa monggo. Nah, itu mungkin salah satu fungsinya itu enak di kulit. Serius. Atau mungkin yang saya nek tiang setri tolong teng pawon minimal 1 botol UC dengan menyiapkan madu di pawon. Karena apa? Nanti misalnya muga-muga mboten, misalnya dengan masak gereh kok ledos akhirnya kenging tangan dengan tidak usapan diolesi madu, insya Allah melepuh pun tidak itu botol UC kecil itu saja botol kecil UC ini maju. bisa dimadu. Wah, ada biasanya kayak UC kan yang tinggi, UC ini tinggi. botol UC. Standar untuk alat panennya pertama, karena ini rata-rata Levisek ya. Nah, karena rata-rata Levisek, pertama alat yang digunakan adalah pisau sing tajem ning lentur. Angel iki jenenge tumbas teng toko angel iki. Mesti ra. Dan sesuatu itu. Nah, itu makanya dengan di grindo ditajamkan. Nah, terus kan itu jenenge sarang lanceng kan kotak ya. Kan butuh melengkung juga. Misalnya lancengnya madunya bentuknya misalnya L ngeten gitu. Itu otomatis kan bawahnya perlu juga dengan potong. Nah, dengan pakai cendok otomatis beli kotaan. Nek pakai pengot dapur ora iso men. Ini mesti sing wedok mau karo ngontor kok ngene resik yo mah karepe dhewe kan mesti ngoten. Nah, wis ngoten iki wis tak alami masalahnya. Coba masalah ngoten niku. Mangger kula bali sekolah sadang niku biyen awal-awal niku ndong duit niku. Ngoten niku karo mecucu karo siki ngono. Gitu. Nah, caranya mangke itu pakai itu nggih. Golok besi itu dijadikan peso, digrindong ngantos tajam. Mantun niku ketika akan panen, salah satu alatnya juga nanti ambilkan dioleskan madunya. Dioleskan madunya tujuannya apa? Biar tidak terlalu melekat. Nah, nonton sehingga dimotong bagian bawahnya niku saged dibentuk L nonton ditawongke langsung lakok yang nonton kan saged. Artinya iso ngeten to bentuke. Nah, kan saged lagi ngeten maksudnya. Kayak oli mana? Pelumas. Kayak oli, pelumas. Kalau jenengan wegah bikin pesonya itu gampang, Pak. Betok imis. Sembilu itu apa? Imis to jenengan. Bambu itu sembilu itu bambu pelat. Nah. Bayangkan diiris sembilu ngono niku lho jawabane lagune. Wah. Sembilu apa Pak isi gitu? Kan saya minta bahasa Indonesia. Pelat. Nah, pelat itu. Pakai pelat itu juga enggak apa-apa, tapi jangan lupa diolesi madu itu tadi. Nah, nanti ratakan kena lanjutan udah ngerti niku. Wah, niku karena saya juga pengalaman biyen niku wah gopo ya bingung. Akhirnya nggo pelat niku iso. Nek nggo pelat malah unik meneh, saged ditekuk bentuk O ngoten. Nah, iso digoceki loro nenten to, sret sama motong. Alhamdulillah sadar. Tapi jangan lupa diolesi madunya dulu nggih, ben boten. Tuh, itu pertama alat potongnya itu. Kedua hand spoon. Ini kudu tuku. Hand spoon atau kaos tangan karet. Tuh, hand spoon. Niku murah Pak, 100.000 niku pun isinya niku 100 iji. Wah, niku nggih panen pun pinten-pinten liter. Nggih mboten. Niku ketika meres dan ketika panen masih pakai. Terus yang kedua pengaman diri. Ojo nyepelekkan mentang-mentang ora nyengat. Akhirnya biasanya kamu kementelan sampean, mentel mantap ora kok ngodo. Kita tidak masalah mentalnya. Tidak masalah mental. Kemayunya itu enggak. Cuma ngeten. Jenengan oke lah orang pakai pengaman, oke lah mungkin jenengan betah. Ketika panen siji tekan esuk. Tapi ketika panen 100 kotak, awak harus kesel dirubung lanceng piye perasaane jenengan? Jengkel kan? Suwan ada nyatet gitu. Akhirnya kan udah mati. Nah, padahal mereka itu adalah ATM hidup. Nah, itulah yang membolehkan duit kita. Tuyul kita. Ya kan tuyul-tuyul kita. Kita itu kan sebetulnya pesugihan kabeh ini. Nek sing biyen itu babi kepet sakniki ya mbak itu lanceng ngepet, lanceng ngebot sakniki. Kan ngoten. Nah, itu pelindung diri nggih. Niku tumbas teng Tokopedia, teng napa jenengan pengaman tawon, nanti mangke enten semuanya. Paling 80.000, Pak. Itu dikirim pun saking Cina gitu. Ini yang di sini yang punya itu paling satu beberapa orang.
Nah, sesuk harus semuanya. Memang belum semua. Belum semua. Dan kurang enten Pak, itu kalau Mas Muhammad dan itu memang apalagi ketika doi itu perlu sekali. SOP sih Pak, nanti kan ada dapat SOP. Nah makanya makanya sampai diajukan dan Pak Haris itu upaya akan. Terima kasih Pak sudah di. Nah, ini serius, dan masih bahkan sampai ke kadar air ini ya Mas ya. Yang untuk refraktometer itu juga jenengan pengen profesional karena begini Pak, sebetulnya madu agar bisa masuk ke market. Betul. Nah itu kan maksimal kandungan airnya kan 18-22%. Nah jenengan untuk madu lanceng ketika harus diturunkan seperti itu kan ngeri sekali karena madu lanceng itu kan kadar airnya hampir di angka 29-30%. Ketika dilakukan misalnya penurunan kadar air entah itu dengan dehumidifier atau dengan apa, itu kan saya yakin pasti banyak sekali enzim-enzim yang rusak. Gimana? Nah, makanya saya mending orang mlebu di supermarket. Yang penting manfaat madunya nyata. Bikin gayeng kan matan. Ya itu dan payu dan itu saya kekurangan stok terus karena jangan madu lanceng apalagi untuk pria kan efek kedepannya itu yang paling penting. Nah, efek kedepannya itu ya. Efek kedepannya. Ya. Repot itu lah itu. Nah, apalagi tadi SOP-nya ya. Nah, itu alatnya itu pelindung diri, pesonya yang seperti itu tajam, terus terus kotak ya berarti kotak panen antara panenan propolis panenan polen dan panenan madu disendirikan kotaknya. Makanya nanti blenyek namanya itu polennya itu nanti blenyek. Itu saja alat-alat yang digunakan ya. Waktu idealnya saya gampang sekali, pokoknya anggar dompetnya kempes ya itulah waktu panen. Yang paling tepat. Oh serius itu, serius. Nah masuk kan, nah ya itu. Kempes terus Pak. Ini setiap hari nggak bisa panen Pak. Karena memang ya lanceng punya kelemahan panennya kan berjangka ya. Musim baik dan pulau itu paling mentok pernah saya alami itu sebulan sekali itu bisa panen. Tapi sebulan 2 kali kayaknya saya belum pernah. Tapi sebulan sekali, rata-rata itu 2 bulan. Makanya madu lanceng punya kelebihan harganya mahal, tapi panennya sedikit, berikut jangka waktunya lama. Jadi enggak. Pemerasannya di gubuk lanceng itu pakai manual tangan atau manual alat pres? Oh iya betul. Saya pernah, saya sejak awal itu menggunakan peras tangan Pak, tapi pakai handscoon tadi ya. Peras tangan, kemudian saringannya saya pertama pakai saringan teh. Nah setelah saringan teh baru saya menggunakan saringan tahu. 2 kali saringan Pak. Atau kalau jenengan beli nanti di toko gombal, kain atau toko kain gombal. Di toko kain itu namanya kain sifon. Jangan cari saja kain sifon itu nanti paham. Nah jenengan ogah lagi nanti mbok wedok kan pasti punya kerudung Paris. Ya, manfaatkan itu untuk penyaringan yang kedua kalinya. Wah, berarti kayak kerudungan. Wah, kamu ya pasti ya. Kerudung Paris. Nah itu. Pangapunten untuk pengalaman di gubuk lanceng apa aja sih menurut jenengan yang barang di koloni lapisan? Oh yes, hama. Pertama yang paling medeni hama manusia. Colong kan? Nah, Mas Fauzi itu korban banyak sekali. Saya cuma kalian sekitar 35 sarang saya. Mas Fauzi itu hampir 80 sarang. Fauzi itu serius, bilang itu. Nah itu hama yang paling medeni. Yang kedua, iya rasa kotak-kotaknya masalah. Semut Pak. Semut itu juga nanti semut kan kalau semut itu kalau koloninya kuat tidak masalah. Dia tidak akan mungkin masuk, hanya akan berdampingan saja. Paling mungkin bisa ditutup dan lain sebagainya tidak apa-apa. Tapi ngatasi semut kan gampang. Kalau misalnya pakai bikinnya kok dijaga-jagai kan tinggal diolesi gemuk. Kenapa gemuk? Stempet ya. Stempet. Vaseline. Nah, diolesi Vaseline atau gemuk itu jangan pakai oli bekas. Karena kalau pakai oli bekas itu paling 3 hari pun kering. Nah, itu pakai Vaseline saja. Nah, itu. Terus lagi hama sing paling pol medeninya itu 2. Sing pertama itu adalah kepik. Atas kepik ya. Nah, kepik yang kedua BSF. Tawon BSF nih loh. Lalat nih loh. Nah, itu kalau terutama yang ternak itama itu medeni sekali. Oh, yang untuk maggot itu? Maggot. Nah, ya kan jadi maggot itu.
Nah, caranya mengatasinya gampang. Nanti jenengan pasti lihat di tempat saya. Ngon saya itu pintu keluar masuknya semuanya saya kasih streaming untuk mengatasi tadi kepek. Kasih apa Pak? Streaming. Dapat streaming itu. Kawat. Oke. Nah. Nggih. Nah, itu streaming itu nanti jenengan tugasnya itu di toko besi ngomong saja streaming parabola. Biasanya paham. Nah, kecil-kecil itu, dan nanti jangan langsung dipasang. Kalau langsung dipasang, lancengnya bisa masuk tapi polanya nibo. Maka agak ditarik sedikit, agak dilonggarkan. Dan itu biasanya 2 minggu pun rusak Pak, karena dikrikiti sama lancengnya. Lancengnya itu tegas loh itu loh, jangan dikira loh itu. Untungnya cilik-cilik tapi tegas benar loh itu. Ya, korosi itu, ada korosi juga. Itu ya, cara ngatasi ketika untuk kepek dan itu. Yang selanjutnya ada hama kalau di ruang terbuka seperti ini, Pak jenengan ternak di desa seperti ini, apa seriti atau walet. Jadi jenengan jangan pernah ternak lanceng itu di dekat kandang walet. Itu namanya jenengan buatan ternak ini sodakoh. Nah, sodakoh bahkan. Nah, solusinya bagaimana Pak? Lah, Sering. ada. Nah, sering komplain itu bagaimana Pak? Seriti. Walet kan wis online duwe nggih niku repot urusannya. Nek seriti itu tadi, nek sak jaman biyen kan enten kaset niku. Kaset tukelan niku lho. Nah, itu nanti ambil saja pitanya itu cantelkan wit kono dan wit kono. Biasanya kan akhirnya wer wonten niku lah itu bikin wedi. Wes penak Pak Yanto, boleh. Ah, nggih teng Loak. Neng Loak. Loak, nggih pasar Loak. Nggih. Mungkin asal kami pisah ya mungkin disisihkan oh benar oh benar. Terus hamanya lagi itu terus selanjutnya ketika berbicara tentang sumber pakannya, hama sing paling medeni lagi di sumber pakan misalnya teng manggar kelompok niku blungkon Yang bisa berubah warna. Nah, itu dengan delok kemawon. Dengan gurai ini kok air mata pengantin ini kok mesti enten blungkone. Karena mereka stay tune di situ. Stay tune kayak pendengar radio. Apa sih? Kalau niku dia penyiar radio Pak, jadi bahasa-bahasa ngoten niku tas sesuk kelingan. Stay tune. Ya blungkon. Terus monggo niku apa? Mondang mambing ing Tegalan. Sing gede niku lho. Ya, itu juga sama dengan sering-sering kontrol. Dan yang paling nyereke ketika berada di tembok-tembok rumah itu cecak. Loh, kadang kan nongkrong teng pintu ning ngoten niku nggih mboten. Wonten sing medal pangan, wah niku wis ngestakaken dawuh tenan niku. Nah, niku. Niku nggih hama-hama yang paling pokok yang berada banyak di lingkungan kita itu. Sempran. Cecak niku antisipasine napa nggih? Biasanya nek den kula mbiyen niku tak paringi lem apa niku? Beja. Ya semacam itu alat nonton ini kalau itu yang seperti itu tak kayak pinggirnya itu dan nempel Pak memang Juga coaching ada nonton gitu sampai tahu dia karena oleh pertanyaan apapun oh iya Mas Ahmad gitu keterkaitan antara bambu sama kayu sama tanah kan saya selama ini saya amati kok ketika lanceng dari hasil tanah itu endapan itu pasti ke bawah, baik itu karena saringan kurang bersih berarti endapan terbawa adalah sejenis tanah yang atasnya itu kayak polen. Nah itu faktor apa ya? Kalau pada umumnya polen pasti kan ke atas. Ini yang menjadi bisa ya, padahal yang terbawah sudah apa tanah kayak kurang bersih ya berarti. Tapi walaupun sudah dicari bersih, pasti mendatangi bawah. Kadang-kadang ya misah, jadi ke bawah kayak apa ya? Kayak kalau pasir kan di bawah lagi, itu naik di misalnya gini ya, sampai sini itu berarti kayak polen. Tapi pada umumnya kalau bambu atau kayu kan di atas, polennya ini di bawah. Polen atau apa? Tadi kayak polen atau karena ban tadi atau gimana ya? Ban hijau. Yang pada saatnya intinya ngoten nggih. Jadi ketika
yang namanya madu dan polen jadi satu itu pasti akan saya ceritakan bagaimana cara agar jenengan menghasilkan madu yang bening. Nah itu salah satunya itu nanti ketika ada madu dan polen kok jadi satu dibiarkan mungkin 1 minggu akan terjadi pemisahan. Biasanya kalau polennya akan berada di atas. Makanya jenengan perlu beli galon yang ada kerannya. Nah, sehingga nanti polennya di atas yang dibuka kan ada galonnya itu. Atau kalau enggak jenengan beli tempat dispenser untuk Coca-Cola itu. Kalau misalnya madunya nggak banyak kan pakai dispenser Coca-Cola itu aja. Mungkin madunya dihasilkan di botol Coca-Cola, terus ditaruh di situ dibalik kan nanti otomatis polennya ada di atas, yang mengalir nanti adalah madu yang bening. Nah tadi tentang kotoran, yang namanya kotoran kalau polen tadi tetap mengambang ke atas sih, bagaimanapun juga. Tapi kalau sekalian kotoran polen biasanya memang mengendap ke bawah, karena kan berat jenisnya akan berbeda. Sehingga itu kalau dari sumbernya itu apa saya tidak tahu. Apalagi kalau lanceng tanah, saya tidak pernah punya madu yang dari lanceng tanah. Cuman ketika nanti jenengan kok punya lanceng yang diambil dari tanah, misalnya itu nanti ketika jenengan rumahkan, dibawa ke rumah, jangan diletakkan di kotak kayu. Diupayakan digerabah, minimal gerabah. Nah, karena apa? Ben podo pengendali tanah sama dengan pengendali tanah. Jadi jangan dipaksakan pakai kayu. Jadi saya nggak bisa jawab tentang kotorannya itu apa, yang nggak tahu karena saya belum pernah lihat kalau madu dari yang lanceng jenis tanah. Terus terang nggak pernah lihat. Ada lagi? Ada Pak. Ya. Itu kalau sesuai dengan dinas kesehatan itu kan kalau madu itu harus kita dapat izin dari expired ya. Oke. Atau masa kadaluarsa atau masa berlaku madu. Sebetulnya kalau kita tanpa pengolahan, menurut jenengan itu idealnya berapa tahun atau mungkin sebetulnya kan ada pertanyaan sih konsumen-konsumen, apakah madu itu ada kadaluarsa expirednya? Iya, biasanya ada. Kalau kita tanpa ada tambahan apa kan sebetulnya habitat aslinya pun berapa tahun tidak masalah. Kalau menurut jenengan berikutnya. Nah, kalau menurut saya itu kan berawal, kalau saya jawaban saya waktu itu saya kan juga dilalah dapat PIRT waktu itu dari dinas Disperindak Disperindak itu kesini ngutus orang moro-moro, mas saya utusan dari Disperindak dan nyuwun ke sampel madu ya, saya kasih lah berapa 2 botol UC saya kasih. Setelah itu saya kasih beberapa minggu selanjutnya itu teman-teman Disperindak itu langganan madu saya. Nah itu sehingga saya curiga ini wong moro-moro langganan madu saya biar rata tuku kok saya ini langganan terus, itu ada apa? Saya ke sana ketemu namanya Mbak Rini dari bisnis Disperindak itu. Saya tanya, Mbak Rini, wong sini kok sekarang nggak madu langsung saya karena apa toh? Wah lah mas, sampai tahu diambil madunya itu, sampel madunya sama kontak Disperindak. Iya. Nah madu dengan itu kan kami lab kan. Wah hasilnya ini loh mas, saya butuhkan. Ini hasilnya tuh keren. Madu dengan jaga kemurniannya. Nah jangan kami tawari, nek tak paringi sertifikasi halal berikut. Nah itu gratis membayar mbak. Jangan jelasin membayar mesti ragilem. Jawabannya jelas karena jangan purun pembuatan. Kalau purun, ya kalau nek purun kapan-kapan mungkin ada apa semacam bimbingan itu apa? Yang Semarang. Bintek. Bintek konten itu lah yang Semarang. Ya oke lah. Nah di sana saya itu Pak. Saya memaparkan, menanyakan, Pak ini kan ada tulisan masa expired madu itu terus gimana? Nah itu. Nah yang dari MUI itu malah menceritakan kepada saya. Jadi gini mas, kalau madu itu selama murni itu gimana ya? Memang nggak ada masa expirednya mas. Karena menceritakan bahwa ketika penggalian seping atau apa itu atau piramida itu kan pernah ditemukan madu yang masih dalam apa itu jenisnya? Ya tempat madu lah gitu. Bukan sarang bukan, tapi gerabah itu. Nah itu ternyata masih bagus mas. Meskipun tidak ada yang berani nyicipi, tapi itu masih bagus secara tekstur. Oh, nah terus gimana? Ampun lah. Sampai hari ini saya nggak pernah mencantumkan expired dan lolos nih sertifikasi halal. Dan saya sudah 2 kali Pak, nggak cuma sekali, 2 kali. Nah ketika beliau kesini, Mas Samen mau sertifikasi halal ya iya. Madu lanceng ya iya, madu lanceng itu apa saya ceritakan? Mas lolos mas, sampean aku ceritanya madu lanceng ya ora genah, kok bedang wae akhirnya bedang kurang ajar mulai akhirnya bedang nih
Iya itu. Jadi kalau masa expired selama kita tidak mencampur-campur kita bisa mengatakan non expired ya. Tapi ketika sudah dicampur bahan lain ya bahan lainnya inilah yang kadang akan membuat masa expired. Mungkin luhur kita cukupkan dulu sampai di sini, kita istirahat makan siang dan monggo kalau mau sholat nanti ada di sana bagi yang non muslim nanti mungkin istirahat silakan bisa istirahat di sini ada di mana pun. Oh, nah.